Kastil Besi Hitam Bab 521, Membunuh Musuh dengan Satu Pukulan. Zhang Tai tahu bahwa seorang pria lanjut usia yang rakus akan seks dan menyalahgunakan kekuasaannya secara kejam akan sangat takut akan kematian. Karena orang seperti ini selalu terbiasa menikmati berbagai kesenangan, mereka sangat takut kehilangan hak istimewanya. Sangat mudah untuk menghancurkan pertahanan mental orang-orang seperti ini. Selama Anda memberitahu mereka bahwa mereka ada di telapak tangan Anda dan Anda dapat menginjak mereka sampai mati seperti serangga kapan saja, mereka akan melupakan ego mereka sepenuhnya. Sekalipun Anda membuat mereka menjilat sol sepatu Anda, mereka akan melakukannya lebih baik daripada anjing. Orang seperti itu pada dasarnya adalah seekor cacing, apapun posisinya. Tentu saja, untuk menghentikannya melakukan trik apapun, Zhang Tai mengeluarkan belati tajam sebelum mengenakan jubah pertapa yang longgar itu. Dengan cara ini, si tua brengsek itu akan ingat bahwa dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Bagi Zhang Tai, dia lebih memilih ditusuk 10 kali dengan belati daripada ditusuk oleh Dark Tear. Namun, si tua brengsek ini tidak tahu tentang efek dari Dark Tear. Di mata rakyat jelata, sebuah pukulan tidak akan pernah bisa menandingi belati. Oleh karena itu, Zhang Tai mengeluarkan belati yang tajam dan terang. Setelah memainkannya sebentar di depan lelaki tua itu, dia menyembunyikannya di lengan jubahnya yang longgar. Sebelum keluar, Zhang Tai berkata, "Tunggu sebentar." Orang tua itu langsung gemetar saat dia berbalik. "Apa? Apalagi?" Zhang Tai menunjuk ke arah sidik jari di leher si pria tua yang menggunakan tas duse dan berkata, "Kamu harus mengenakan kemeja berkerah tinggi. Kalau tidak, sidik jari itu akan menarik perhatian orang." Orang tua itu buru-buru mengganti bajunya. Zhang Tai meliriknya sebentar dengan hati-hati sebelum dia mengangguk dan mengizinkannya membuka pintu. "Ingat, kamu harus santai. Jangan main-main, kalau tidak kamu akan kehilangan nyawamu. Jangan melakukan hal-hal bodoh, nanti kamu bisa selamat. Kalau Apian mati, tidak akan ada yang meragukanmu. Kamu, benar-benar tidak akan membunuhku. Kamu bisa memilih untuk meragukanku atau percaya padaku. Kamu pilih yang mana?" Pengurus kastil gemetar sesaat sebelum terdiam. Zhang Tai kemudian mengenakan tudung kepalanya dan menutupi sebagian kecil wajahnya. Setelah menyembunyikan dirinya dalam jubah longgar itu, Zhang Tai mengikuti lelaki tua itu keluar dari pintu. Sangat sepi di koridor luar. Ada lampu fluorid redup setiap 10 meter atau lebih. Zhang Tai dan pramugara berjalan di atas karpet tanpa suara satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai berada di sini. Karpet merah tua dan dado coklat tua terasa aneh dan menyesakan. Berjalan di sepanjang koridor, Zhang Tai merasa tidak nyaman seperti berjalan di sepanjang kerongkongan binatang yang panjang dan berdarah. Apakah ini standar estetika khusus apoteker? Zhang Tai bertanya-tanya, tetapi indera keenamnya memberitahunya bahwa suasana di sini aneh. Saat ini, sebagian besar orang di kastil sudah tidur. Oleh karena itu, kastil menjadi sangat sunyi. Kurang dari setengah menit setelah mereka meninggalkan ruangan, mereka sudah melihat tim penjaga patroli. Melihat mereka berjalan ke arahnya dan pramugara, Zhang Tai merasa pramugara itu menjadi kaku. Oleh karena itu, dia menempelkan belati tajamnya ke pinggang pramugara melalui lengan bajunya yang longgar sambil berjalan di belakang. Kedua pihak kemudian lewat tanpa suara, dan tidak ada yang saling bertukar pandang. Zhang Tai lalu menghela nafas sedikit. "Mengapa mereka tidak bertanya siapa aku?" Zhang Tai bertanya pada lelaki tua di depannya dengan suara rendah. "Karena selalu ada beberapa tamu dari kota Black Hot. Ketika ada tamu yang datang ke sini, mereka tidak ingin memperlihatkan diri mereka ke publik. Oleh karena itu, mereka hanya mengenakan gaun panjang seperti milikmu dan menutupi sebagian wajah mereka." Lelaki tua itu menjelaskan dengan suara rendah. "Oh, siapa tamunya? Mereka adalah wanita muda dari klan besar atau keluarga kaya. Mereka semua kesepian. Tuan Apian akan menyembuhkan kesepian mereka. Beberapa dari mereka adalah pria kaya di kota Black Hot. Karena mereka impoten, mereka datang ke sini untuk membeli air penguat yang ki dari Guru Apian," jawabnya. Sial, Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa wanita dan pria dari kota Black Hot selalu menyelinap ke dalam kastil ini demi Apian. Wanita di sini untuk tidur dengan Apian, sedangkan pria di sini untuk minum obat penguat yang ki. Karena mereka tidak ingin dikenali oleh orang lain, mereka selalu berpakaian seperti ini. Oleh karena itu, penjaga patroli tersebut hanya berpura-pura tidak melihat mereka. Setelah beberapa saat, pramugara membawa Zhang Tai menuruni tangga spiral di dalam kastil. "Bukankah Apian tinggal di atas tanah?" Zhang Tai menjadi sedikit ragu. Tuan Apian bekerja di atas tanah. Tapi kamar tidurnya, ruang belajar, dan ruang penyimpanan barang-barang mahal berada di ruang bawah tanah kastil. Ini juga salah satu kebiasaan aneh Tuan Apian. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Dia tidak percaya lelaki tua ini berani mempermainkannya. Oleh karena itu, dia hanya mengikuti lelaki tua itu ke bawah. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa penjaga dan melewati mereka dengan lancar. Tangga spiral itu tidak berakhir sampai berada puluhan meter di bawah tanah.
Di ujung tangga ada sebuah saluran. Jika bukan karena karpet di tanah dan lukisan mural di kedua dinding, Zhang Tai akan mulai curiga bahwa dia dibawa ke penjara bawah tanah. Setelah berputar-putar di sini, kamu akan tiba di ruangan Tuan Apian. Ada 2 orang penjaga di luar pintu. Mereka dipromosikan secara khusus oleh Tuan Apian dan merupakan pengikut kepercayaannya. Mereka tidak menuruti perintahku. Kamu bisa pergi ke sana sendiri? Pramugara memohon dengan suara rendah, karena aku telah membawamu ke sini, biarkan aku pergi. Kalau tidak, kamu bisa menghajarku sampai pingsan sekarang. Tidak, kamu harus pergi ke sana bersamaku. Jika memang ada penjaga di luar pintu, aku harus masuk ke dalam ruangan bersamamu kalau aku menimbulkan keraguan mereka. Karena kita berdua sudah ada di sini, menurutmu begitu, kamu punya pilihan lain? Zhang Tai berkata dengan dingin. Laki tua itu mengertakkan giginya saat dia memimpin Zhang Tai menyusuri terowongan dengan langkah gemetar. Zhang Tai memang melihat 2 penjaga di sana. Mereka memperhatikan Zhang Tai dan pramugara pada saat yang bersamaan. Ketika mereka sudah semakin dekat dengan para penjaga, lelaki tua itu tidak bisa lagi menahan ketegangannya saat menghadapi tekanan yang semakin besar yang disebabkan oleh Tuan Apian. Kedua penjaga itu akhirnya menatap lelaki tua itu. Tubuh gemetar si tua Dusebak membangkitkan perhatian kedua penjaga. Akhirnya, ketika jarak mereka lebih dari 10 meter, salah satu dari 2 penjaga mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka bergerak maju. Menyadari bahwa para penjaga telah menjadi waspada, Zhang Tai langsung mengejutkan jantung pramugara itu hingga berkeping-keping dengan 1 pukulan sebelum melesat ke arah 2 penjaga dengan kecepatan maksimum. Di saat yang sama, kedua tinjunya mengenai perut bagian bawah kedua penjaga tersebut tanpa menemui hambatan apapun. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga kedua penjaga itu tidak punya waktu untuk merespons sama sekali. Sebagai petarung LV8, setelah memakan 9 buah 7 kekuatan serigala besar, daya ledak dan kekuatan Zhang Tai telah meningkatkan kekuatan bertarungnya ke level tertinggi. Selain itu, dia dibantu oleh keterampilan bergeraknya yang cepat, dan oleh karena itu, dia dapat mencapai kecepatan yang tak terbayangkan dalam jarak yang begitu dekat. Di kastil ini, rakyat jelata bisa dimaafkan. Namun, si tua brengsek itu adalah kaki tangan Apian. Dia pasti telah melakukan banyak hal buruk pada Apian, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan Apian. Bagaimana Zhang Tai bisa membuatnya tetap hidup? Zhang Tai tidak perlu memenuhi janjinya padanya. Rahasia orang jahat tidak boleh disimpan. Tidak perlu jujur pada orang jahat ini adalah apa yang diajarkan ibu Zhang Tai padanya ketika dia masih muda. Ketika tinju Zhang Tai mengenai perut bagian bawah kedua penjaga tersebut, maka salah satu penjaga yang lebih cepat baru saja meletakkan tangannya ke gagang pedangnya. Ki pertarungan darah besi Zhang Tai kemudian meledak di dalam tubuh mereka, membuat isi perut mereka menjadi berantakan. Tanpa mengeluarkan suara, mereka sudah jatuh ke tanah. Zhang Tai kemudian meletakkan tangannya di pegangan pintu di depannya. Melepaskan kekuatannya yang besar, dia langsung membuka kuncinya. Segera setelah itu, dia mendobrak pintu dan melepaskan jubahnya. Hampir di saat yang sama, dia masuk. Ada 2 orang di ruangan itu. Mendengar suara itu, mereka berdua mengangkat kepala. Zhang Tai melihat kedua orang itu, salah satunya mengenakan jubah apoteker oranye berusia sekitar 30 hingga 50 tahun dan tampak aneh dan menawan. Yang lainnya lebih mengesankan bagi Zhang Tai karena matanya yang seperti serigala. Ditatap oleh pria itu, Zhang Tai merasa seperti sedang ditatap oleh seekor serigala. Zhang Tai menyadari bahwa mereka sedang bernegosiasi tentang sesuatu. Yang berjubah apoteker sedang duduk di posisi utama sementara yang lain sedang membicarakan sesuatu dengannya. Zhang Tai, Mayor Franka. Pada saat ini, Zhang Tai dan Mayor Franka terkejut. Mengingat ilmu pedang Zhang Tai yang luar biasa, yang hampir melukainya. Mayor Franka segera merespons ketika dia bangkit dari kursinya dan menghunus pedang panjangnya, sekaligus meningkatkan jarak antara dia dan Zhang Tai. Sementara itu, dia menebas leher Zhang Tai dengan sangat ganas. Setelah lebih dari 1 tahun, Mayor Franka telah membuat kemajuan besar baik dalam gerakan maupun keterampilan bertarung. Sepertinya dia sudah mencapai LV9. Mayor Franka juga penuh percaya diri saat dia menunjukkan ekspresi bercanda, seperti penampilan serigala liar saat melihat mangsanya. Dengan ekspresi dingin, Zhang Tai hanya melihat pedang Mayor Franka, yang penuh dengan niat membunuh yang suram, mendekat ke arahnya. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya dan langsung menangkap pedang Mayor Franka, memelintir bilahnya menjadi mie. Dia kemudian meninju dada Franka, memperlihatkan tinjunya ke punggung Franka. Kastil Besi Hitam Bab 522, status sebenarnya dari Master Apian. Mayor Franka menatap Zhang Tai dengan ekspresi tidak percaya. Selama setahun terakhir, dia telah membuat kemajuan besar. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Tai. Dia tidak membayangkan bahwa dia sudah selesai saat remaja itu menyerangnya. Pada saat ini, Mayor Franka tidak merasakan sakit sama sekali.
Sebaliknya, dia hanya merasa bodoh dan kedinginan karena ki dan vitalitasnya yang perlahan melemah, seperti ketika balon dikempiskan oleh seseorang. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menatap lengan yang menembus dadanya sebelum melihat ekspresi sarkastik Zhang Tai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa berkembang begitu cepat. Segera setelah menggumamkan kalimat ini, plasma mulai keluar dari mulut Mayor Franka. Zhang Tai menarik kembali tangannya dengan cepat saat dia melemparkan bola besi tua itu ke tanah. Setelah itu, dia menatap mata serigala Mayor Franka. Di Blapei kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak memiliki keuntungan dibandingkan aku dalam waktu respons. Jangan, aku. Setelah menggumamkan hal ini, Mayor Franka terjatuh. Pada saat yang sama, Zhang Tai menyerang Apian. Apian hanya memperhatikannya dengan tenang tanpa ekspresi bingung. Ketika Zhang Tai menerkamnya, dia langsung menginjak tanah. Hampir di saat yang bersamaan, dinding batang baja selebar 7 cm jatuh dari langit-langit ruangan, menjaga jarak Zhang Tai beberapa meter darinya. Apian langsung meluncur ke bawah ke dalam gua yang muncul di lantai dan langsung menghilang. Zhang Tai tidak menyangka Apian akan memiliki tata ruang seperti itu di kamarnya. Ketika Zhang Tai menghindar dari penghalang, Apian sudah menghilang di depannya. Zhang Tai hampir menjadi gila. Ah, buka! Zhang Tai meraung sambil memegang erat dua batang baja dan mulai menariknya hingga terbuka, menyebabkan retakan pada batu bata yang menahannya. Perlahan-lahan, kedua batang baja itu menjadi bengkok dan memungkinkan Zhang Tai lolos. Saat melihat gua seluas 6 atau 7 meter persegi di lantai itu, Zhang Tai langsung melompat ke dalam. Gua itu miring ke bawah. Batu-batu di dalamnya telah dipoles dan sangat halus. Itu tampak seperti terowongan bawah tanah. Zhang Tai terus meluncur ke bawah. Setelah lebih dari 10 meter, dia mendengar suara di atas kepalanya. Mengangkat kepalanya, dia menemukan pintu masuk gua diblokir. Jantung Zhang Tai langsung berdebar kencang saat dia menjadi waspada. Selama proses tersebut, dia meraih dinding halus terowongan menggunakan air mata gelapnya untuk mengontrol kecepatan dan keseimbangannya jika terjadi keadaan darurat. Meskipun dia berusaha mengendalikan kecepatannya, Zhang Tai masih meluncur dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari pintu keluar, Zhang Tai melihat cahaya. Dia kemudian mendorong dinding dengan tangannya untuk berakselerasi sekaligus, segera keluar dari terowongan. Saat dia mendarat, Zhang Tai berguling ke depan di tanah dengan posisi waspada. Saat melihat kejadian itu, Zhang Tai sangat terkejut. Ruang bawah tanah ini seperti teater. Seluruh ruangan seterang siang hari. Itu ditutupi dengan cermin tinggi di mana-mana. Cermin membentuk labirin, namun pantulan apian muncul di setiap cermin di setiap sudut. Dia memperhatikan Zhang Tai dengan tenang. Ini adalah labirin pencahayaan dan bayangan menurut prinsip optik. Apian tidak tahu kalau aku akan datang ke sini, oleh karena itu dia tidak mempersiapkan ini untukku, tapi untuk dirinya sendiri. Betapa tidak normalnya dia karena memasang ratusan cermin di tempat tersembunyi seperti itu. Zhang Tai melihat sekeliling dan bingung dengan keberadaan Apian. Zhang Tai, aku sudah lama mendengar namamu, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu di sini, sepertinya kamu ingin membunuhku? Di cermin Apian membuka mulutnya setenang sebelumnya. Benar, aku di sini untuk memenggal kepalamu hari ini. Zhang Tai sedikit mengernyit. Suara Apian terdengar kemana-mana, membuatnya gagal menemukannya. Sepertinya Apian memasang sistem transmisi akustik khusus di sini. Kini karena ia tidak dapat menemukan Apian untuk sementara waktu, maka Zhang Tai tidak lagi menunggu di sana. Sebaliknya, ia memilih cara yang paling sederhana dan efisien untuk memaksa Apian menunjukkan dirinya. Dia bergerak ke depan cermin dan meninjunya, memecahkan cermin kristal mahal itu menjadi beberapa bagian. Setelah pukulan lain, dia memecahkan cermin lain. Setelah pukulan ketiga, dia memecahkan satu cermin lagi. Setelah beberapa detik, 7 atau 8 Apian menghilang. Bolehkah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin membunuhku? Tuan Apian di cermin masih terlihat sangat tenang. Untuk membalas dendam, jawab Zhang Tai sambil terus memecahkan cermin satu demi satu. Apakah itu karena gadis-gadis yang mati di kota Black Hot? Apian memaksakan senyum. Bagaimana kamu mengetahui hubungan antara aku dan mereka? Zhang Tai berhenti. Aku tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Namun, aku mengetahuinya setelah kedatangan Franka. Oleh karena itu, aku mempekerjakan gadis-gadis itu sebagai asistenku. Aku ingin mendapatkan informasi dari mereka. Baik Franka maupun aku sangat penasaran denganmu. Kami ingin mengetahui rahasiamu. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa kematian mereka ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Dengan erat mengepalkan tinjunya, Zhang Tai memancarkan niat membunuh yang ganas dari seluruh tubuhnya. Rahasia apa yang kumiliki? Kamu punya terlalu banyak rahasia. Kamu bisa membentuk kekuatan tersembunyi darah besi dalam waktu singkat. Kamu bisa mempertahankan embun beku biru. Kamu bisa mencapai peningkatan cepat dalam kekuatan fisik dan kekuatan bertarungmu. Kamu bahkan mungkin telah membentuk ki pertempuran darah besi setelahnya. Hanya sedikit lebih lama dari 1 tahun.
Tubuhmu tak ternilai harganya di mataku. Mengatakan ini, mata serakah Tuan Apian hampir berkobar saat dia menjilat bibirnya. FCK, jika kamu ingin tahu rahasiaku, lakukan saja padaku. Kenapa kamu melibatkan begitu banyak orang yang tidak bersalah? Zhang Tai menjadi sangat marah. Totem Battle Key-nya berguling dengan kuat saat dia mempercepat gerakannya lebih dari 10 kali dalam sepersekian detik, memecahkan lusinan cermin sekaligus. Menyebabkan suara retakan yang terus-menerus. Dasar orang bodoh, kamu masih belum tahu apa-apa tentang rahasiamu sampai sekarang. Apa menurutmu aku hanya bisa membocorkan rahasiamu melalui kamu? Kamu salah, karena kamu adalah pacar pertama dan satu-satunya dalam kehidupan gadis-gadis itu. Aku bisa temukan juga rahasiamu melalui gadis-gadis itu. Mengatakan ini dengan tenang, Apian memperhatikan Zhang Tai, yang menjadi sangat marah, sambil tersenyum mengejek. Saya melihat sumber vital yang sangat kuat dalam diri Anda yang memiliki ciri-ciri baru. Bahkan jika Anda tidak datang untuk saya akan datang untuk Anda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda dapat mengirim diri Anda ke sini. Matilah, setelah menghancurkan sebagian besar cermin tersebut, Zhang Tai akhirnya menemukan prinsip optik labirin. Ia menyimpulkan siapa sosok Apian yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia menyerang Apian dan langsung meninjunya. Saat tinjunya sudah dekat dengan Apian, Zhang Tai melihat mata Apian berubah menjadi gelap gulita dan menghilang seperti latar belakang hitam di atas panggung. Apian membuka mulutnya dan melengking seperti suara sirene yang membuat semua cermin meledak berkeping-keping. Zhang Tai merasa seperti dipukul oleh ratusan kilogram palu besi sekaligus. Dengan suara dengungan di kepalanya, telinga, lubang hidung dan matanya mulai berdarah. Pada saat yang sama, Zhang Tai dikirim terbang kembali ke udara. Itu kuat, itu terlalu kuat. Apian terlalu kuat untuk menjadi manusia. Benar, dia sama sekali bukan manusia. Setelah jatuh ke tanah, Zhang Tai memuntahkan darah saat dia berjuang untuk bangun. Ia kemudian memperhatikan Apian dengan tatapan takjub. Saat ini, Apian sedang memutar tubuhnya dengan aneh sementara jubah orangnya membengkak, pecah dan meledak berkeping-keping. Dengan suara sela, jubahnya terkoyak seluruhnya sementara benda mirip ekor buaya muncul dari punggungnya. Meski masih terlihat seperti laki-laki, tengkorak dan alisnya mulai menonjol saat wajah dan lehernya perlahan-lahan tertutup sisik kehijauan. Tangannya berubah menjadi cakar monster dengan kuku yang tajam. Selain itu, sepatunya rusak saat kakinya mulai berubah total. Di saat yang sama, lidah panjang menjulur dari mulutnya seperti lidah ular berbisa. Setelah bergetar di udara 2 kali, ia langsung ditarik kembali, menimbulkan suara hu. Dotmon. Zhang Tai tergagap seperti sedang ditekan oleh benda seberat 100 kg. Salah. Kami adalah iblis bayangan, spesies iblis paling langka. Tolong jangan bingungkan kami dengan iblis biasa. Suara Apian menjadi teredam seperti ada sesuatu di tenggorokannya sehingga menimbulkan gaung yang eksotik. Kastil Besi Hitam Bab 523, Perang Suci Pecah. Iblis bayangan. Zhang Tai mendengar istilah ini dalam legenda. Setan semacam ini menyebabkan malapetaka bagi manusia. Mereka mendapatkan nama mereka karena kemampuan transformasi mereka yang luar biasa. Mereka seperti bunglon dan gurita di dasar laut. Mereka dilahirkan untuk mengubah penampilan mereka. Kemampuan transformasi bayangan iblis jauh lebih besar daripada bunglon dan gurita. Ini adalah kemampuan paling aneh dan berbahaya yang dimiliki oleh iblis. Selama mereka suka, mereka bisa berubah menjadi siapa saja. Fakta bahwa Master Apian adalah iblis bayangan pasti bisa mengejutkan banyak orang. Ini di luar imajinasi semua orang, namun masuk akal. Karena dalam sejarah manusia, bayangan iblis yang bisa berubah menjadi manusia telah membawa bencana besar yang mengerikan bagi seluruh umat manusia. Ketika bayangan iblis muncul sebagai elit manusia, mereka mungkin menjadi presiden, pemimpin, dan tokoh besar yang memiliki kekuatan besar di negara manusia. Jika iblis seperti itu menginginkan kehancuran manusia dengan menjaga mereka di bawah kendali iblis dan naik tahta negara manusia. Hal itu akan menyebabkan bahaya yang jauh lebih besar pada manusia daripada pasukan iblis. Selain mengubah penampilan mereka dengan santai, bayangan iblis memiliki kemampuan yang lebih menakutkan, yaitu menjarah dan menggabungkan dengan gen orang lain. Mereka adalah penjarah gen yang menakutkan. Setan bayangan adalah sinonim dari pembohong, plot, dan malapetaka. Ternyata iblis menakutkan itu selalu ada di dekatku. Ia selalu ada di kota Black Hot sebagai orang yang berpengaruh. Master Apian, yang menunjukkan status aslinya sebagai iblis bayangan, berjalan menuju Zhang Tai selangkah demi selangkah. Zhang Tai tidak tahu mengapa iblis seperti itu muncul di kota Black Hot. Namun, Zhang Tai tahu betul bahwa karena ia telah menunjukkan tampilan aslinya, maka ia tidak berencana membiarkannya bertahan di sini. Jika dia jatuh ke tangannya, Zhang Tai hanya bisa mengharapkan kematian dengan cara yang lebih cepat. Saat dua musuh bertemu di jalan sempit, mereka harus bertarung sampai mati. Bunuh. Sambil membuka matanya lebar-lebar, Zhang Tai melesat ke arah Apian sekali lagi tanpa rasa takut.
Dia langsung menggapai dada Apian dengan tinju seperti petir dan gerakan kilat. Gerakan ini mengumpulkan seluruh energi spiritual dan Qi Zhang Tai. Itu adalah serangan paling kuat yang mampu dilakukan Zhang Tai. Namun, Apian yang telah memulihkan tampang iblisnya, hanya berdiri diam. Ketika Zhang Tai menyerang dada Apian yang bersisik, hatinya menjadi bersemangat. Hampir dalam sepersekian detik, Zhang Tai telah menyerang Apian lebih dari 100 kali di seluruh tubuhnya, termasuk kepala, leher, dada dan perut bagian bawah. Namun, Apian hanya berdiri diam seperti gunung. Bagaimana mungkin? Zhang Tai menjadi tercengang. Setiap kali dia menyentuh tubuh Apian, Zhang Tai merasa seperti dihadang oleh suatu kekuatan. Sepertinya ada baju besi tak kasat mata di Apian. Ekor Apian lalu menyapu ke arah Zhang Tai seperti sebuah kaki. Pukulan itu mengenai dada Zhang Tai, hingga membuat Zhang Tai terlempar sejauh 30 meter. Zhang Tai akhirnya menabrak dinding dan terjatuh bersama beberapa pecahan batu dari dinding. Zhang Tai kemudian memuntahkan seteguk darah saat dia merasakan seluruh tulangnya patah. Pada saat yang sama, Zhang Tai merasakan senandung di kepalanya sementara kilauan muncul di depan matanya. Jika dia tidak memakan banyak buah berbadan besi, maka Zhang Tai tahu bahwa dia pasti sudah lumpuh total. Dua tulang rusuknya sepertinya patah. Selain itu, tulang dadanya juga retak. Terengah-engah, Zhang Tai berusaha bangkit dari tanah secara perlahan. Kalian manusia sama lemahnya dengan semut di mata kami. Di antara semua orang yang pernah kulihat, harus kuakui bahwa kaulah yang paling kuat di LV8 pada usia ini. Kekuatanmu bahkan lebih besar daripada kebanyakan orang. Master petarung LV11. Anda memberi saya kejutan besar. Namun, kesenjangan antar level tidak dapat dengan mudah dipersempit. Misalnya, tikus yang lebih besar tidak mungkin lebih berat daripada gajah yang baru lahir. Di depan iblis petarung LV14 yang memiliki membentuk ki pertempuran pelindungnya. Bahkan jika kamu telah membentuk ki pertempuran darah besi dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang lain di levelmu, itu tetap tidak berguna. Namun, tubuhmu membuatku lebih terkejut. Apian mengungkapkan senyuman di wajahnya yang muram dan berskala penuh sebelum berjalan menuju Zhang Tai selangkah demi selangkah. LV14 melawan iblis, pertempuran pelindung Qi. Zhang Tai langsung merasa putus asa ketika mendengar kata-kata ini. Zhang Tai hampir tidak bisa mempersempit kesenjangan 6 level. Zhang Tai berusaha menghubungi Castle of Black Iron, namun, dia mendapati energi spiritualnya sangat tidak stabil saat ini. Serangan sonik mengerikan orang itu langsung menembus kepalanya dan mengacaukan energi spiritualnya. Ditambah tabrakan berikutnya, Zhang Tai terluka parah. Tentu saja energi spiritualnya tidak dapat berdiri sendiri dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritualnya benar-benar seperti Mustang yang melarikan diri dari kandang, yang sulit dikumpulkan sekaligus. Apakah kamu menyesal datang ke sini? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Namun, hingga saat ini, dia masih tidak merasa menyesal sama sekali. Dia harus melakukan sesuatu. Dia hanya bertanya-tanya mengapa iblis petarung LV14 bersembunyi di kota Black Hawk dalam wujud manusia. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Untuk iblis bayangan kita tidak bisa mengerahkan kemampuan terbaik kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mengerahkan kemampuan kita semaksimal mungkin dengan menggabungkan diri ke dalam masyarakat manusia. Kita punya banyak iblis yang melawan. Di mata dari banyak manusia yang kuat, terutama para ksatria, tidak ada perbedaan antara iblis yang melawan LV14 dan petarung LV8. Oleh karena itu, saya memilih untuk bersembunyi di kota Black Hawk agar mendapatkan hak istimewa dan pengaruh yang lebih besar sebagai seorang apoteker dan memainkan peran yang lebih besar daripada seorang LV14. Melawan iblis, sebelum Zhang Tai menanyakan alasannya, Apian sudah menjelaskannya kepadanya. Setelah mengetahui hal ini, kamu akan mendapatkan kematian yang baik. Jangan berjuang lagi, karena itu akan membuatmu semakin sakit. Aku bisa merasakan peningkatan vitalitasmu. Jika aku bisa menelanmu, aku mungkin menyelesaikan evolusi bentuk keduaku. Aku sudah menunggunya sejak lama. Sangat sulit bagiku untuk bertemu pria yang cocok untuk ditelan dan bisa memberiku banyak vitalitas. Rakyat jelata tidak berguna untuk itu. Jika aku menelan rakyat jelata, aku harus membayar jumlah vitalitas yang sama untuk mendapatkan vitalitas dari mereka. Zhang Tai merasa Apian hanya memperlakukannya sebagai dimsum yang enak, tonik yang langka. Zhang Tai mengeluarkan seteguk darah sambil menunjukkan senyuman liar, kau ingin menelanku? Ayo makan sial. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai melesat menuju bayangan iblis sekali lagi. Zhang Tai tidak akan pernah membuat orang ini bahagia bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, Zhang Tai mengeluarkan belatinya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkannya ke arah Apian dengan kecepatan luar biasa seperti lembing terbang. Belati itu berhenti di depan mata kiri Apian, setelah ledakan sonik yang keras. Ki pertempuran Apian yang tak kasat mata berombak-ombak selama beberapa saat.
Belati itu kemudian jatuh ke hadapan Apian, yang menangkapnya dengan tangan dan melemparkannya kembali ke arah Zhang Tai, sehingga menyebabkan ledakan sonik lagi. Belati itu hampir menembus tulang belikat kiri Zhang Tai, sehingga menyebabkan muncrat darah di bahu Zhang Tai. Pada saat yang sama, Zhang Tai terlempar ke belakang dan akhirnya dipaku ke dinding batu di punggungnya. Zhang Tai mengucapkan haram yang teredam ketika separuh tubuhnya ternoda oleh darah segar sekaligus. Dia tampak sedih. Namun, niat bertarungnya masih membara di matanya saat dia menatap tajam ke arah Apian yang sedang berjalan ke arahnya. Itu sudah di luar kemampuan Zhang Tai untuk mempersempit kesenjangan 6 level. Itu adalah jurang tak berdasar dan parit alami tak berujung. Sudah kubilang, jika kesenjangan besar antar level bisa diperbaiki dengan kekuatan brutal, orang tidak perlu berkultivasi lagi. Sambil berkata demikian, Apian perlahan berjalan ke depan Zhang Tai. Zhang Tai mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan belati di bahu kirinya dan menusuk ke arah Apian. Apian baru saja mengulurkan cakarnya yang aneh dan memutar sedikit tangan kanan Zhang Tai, mematahkan semua tulang tangan kanan Zhang Tai sekaligus disertai dengan suara retakan. Zhang Tai menendang perut bagian bawah Apian seperti kapak besar sambil menghempaskan udara. Melihat hal ini, Apian menyapukan ekornya ke kaki Zhang Tai. Dengan suara retak, kaki Zhang Tai patah. Memuntahkan darah, Zhang Tai berlutut dengan satu kaki untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat ini, Apian mengulurkan satu cakarnya dan menusuk leher Zhang Tai, mengangkat Zhang Tai ke atas dari tanah. Dia kemudian memindahkan Zhang Tai ke depannya sambil menatap lurus ke mata Zhang Tai. Saya jarang melihat orang keras kepala yang memiliki potensi besar. Selama Anda berjanji untuk melayani iblis dengan setia dan menjadi keturunan berdarah saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Anda dapat memiliki hak istimewa tertinggi dan memiliki banyak wanita, kamu bisa menikmati segala sesuatu di dunia. Apian menatap Zhang Tai dengan matanya yang gelap gulita sambil berkata dengan dingin, brengsek. Zhang Tai dengan ganasnya memukul wajah Apian dengan kepalanya. Meski kepala Zhang Tai mulai mengeluarkan darah, Apian masih aman dan sehat. Zhang Tai mengangkat kepalanya dan mengertakkan giginya sebelum menyerang wajah Apian sekali lagi. Darah muncrat dari tengkorak Zhang Tai. Setelah menyerang Apian untuk ketiga kalinya, tengkorak Zhang Tai patah dan dahinya telah berubah. Padahal, ki pertempuran pelindung Apian tetap tidak berubah, sekuat baja. Mata Zhang Tai menjadi kabur karena darah segar, sehingga membuat dunia di mata Zhang Tai terlihat berdarah. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Melihat Zhang Tai diam tanpa kompromi, ekor Apian terangkat sementara ujung ekornya dimasukkan ke dalam tulang belakang Zhang Tai melalui leher Zhang Tai. Tubuh Zhang Tai kemudian mulai bergetar. Karena ditusuk oleh ekor itu, Zhang Tai merasa ki, darah, dan energinya diserap oleh ekor itu. Vitalitas yang sangat energi. Vitalitasmu setidaknya 20 kali lipat dari pejuang manusia setingkatmu. Ini benar-benar hadiah terbaik dari Dewa Iblis. Apian menjadi senang saat dia meringiskan wajahnya dan memperlihatkan senyuman. Sementara itu, dia menjulurkan lidah ularnya dan mulai menjilat darah segar yang mengalir dari kepala Zhang Tai seperti sedang mencicipi makanan enak. Tubuh Apian mulai memancarkan sinar merah. Dengan rasa berdarah yang kental, cahaya merah perlahan menutupi Zhang Tai. Zhang Tai merasa dia kehilangan vitalitasnya dengan cepat. Proses ini sangat bertolak belakang dengan saat dia memakan buah dengan 7 kekuatan. Ketika ekornya dimasukkan ke tulang punggungnya, Zhang Tai merasakan kekuatan ki, kekuatan darah. Kekuatan tulang, kekuatan sumsum, kekuatan pembuluh darah, kekuatan saluran dan kekuatan roh terus-menerus ditarik keluar dari tubuhnya dan terbang ke dalam tubuh Apian. Vitalitas yang disebutkan setan mengacu pada 7 kekuatan di atas dalam tubuh manusia. Cahaya merah di sekujur tubuh Apian mulai tampak semakin cemerlang, sementara rasa darah yang menyelimuti tubuh Zhang Tai semakin pekat. Lambat laun, sebuah tanduk sapi mulai menonjol di dahi Apian. Sementara itu, lapisan tulang muncul dan perlahan tumbuh di punggung Apian seperti sayap tikus. Apian menjadi begitu bersemangat hingga dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi pada Apian. Tampaknya itu adalah evolusi dari bayangan iblis. Namun, Zhang Tai tahu bahwa dia kehilangan vitalitasnya dengan cepat. Dia akan segera mati. Jika bukan buah 7 kekuatan itu, saya mungkin sudah mati. Dengan menggunakan instingnya, Zhang Tai menggerakkan tangan kirinya dan meraih pedang ikan mas gandanya. Pada saat yang sama, pedang ki yang tajam keluar dari pinggang Zhang Tai dan melingkari leher Apian. Hoho, aku tidak menyangka kamu bisa memainkan tipuan seperti itu. Tapi itu sia-sia. Senjata-senjata biasa ini tidak akan pernah bisa menghancurkan ki pertempuran pelindungku sama sekali. Meskipun bilah tajam ikan mas emas melingkari leher Apian, Apian hanya melambai kepalanya hingga pisau ikan mas emas itu terlepas dari tangan Zhang Tai. Apian kemudian memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan bercanda dan puas, membiarkan Zhang Tai meronta, ia bahkan mencakarnya menggunakan tangan kirinya dengan sia-sia, berjuanglah. Manusia yang rendah hati,
Takutlah, manusia yang lemah, darah segarmu akan lebih manis dengan rasa takutmu. Apakah aku akan mati kali ini? Kesadaran Zhang Tai berangsur-angsur menjadi kabur. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Zhang Tai tiba-tiba terbangun. Ini adalah saat kebangkitan terakhir dalam hidupnya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki 10% dari vitalitasnya. Sementara apian semakin menakutkan. Cahaya berdarah menutupi Zhang Tai seperti kepompong berdarah, membuat Zhang Tai sangat lemah. Karena terlalu banyak energi spiritual yang dikeluarkan, Zhang Tai merasa sisa energi spiritualnya menjadi stabil meski masih mengalir. Tanduk di kening apian semakin membesar. Melihat tanduk itu, Zhang Tai secara naluriah mengeluarkan tanduk yang dia ambil dari lumpur di sungai ketika dia menghadiri pelatihan bertahan hidup di lembah serigala liar dari Castle of Black Iron. Setelah itu, dia menyuntikkan seluruh ki pertarungan darah besi ke dalam tanduk tajam itu sebelum menusukkannya ke arah jantung apian. Benda tajam itu memancarkan cahaya redup setelah disuntik dengan ki pertempuran darah besi. Pedang itu dengan lancar menghancurkan ki pertempuran pelindung apian dan menusuk jantung apian. Apian langsung gemetar saat mengamati benda itu dengan tatapan yang tak terbayangkan. Seperti sedang diperbaiki, wajahnya penuh ketakutan. Zhang Tai juga mulai gemetar. Ketika dia menusukkan tanduk itu ke tubuh apian, dia merasakan telapak tangannya panas karena sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya melalui tanduk itu. Zhang Tai merasa terkunci erat dengan apian saat ini. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak. Apian baru saja menelan energi Zhang Tai. Namun, setelah Zhang Tai menusukkan tanduk itu ke tubuh apian, dia mulai menelan apian secara terbalik. Satu manusia, satu iblis dan satu tanduk aneh kemudian membentuk sirkulasi misterius. Apian ingin membuka mulutnya, namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, begitu pula Zhang Tai. Dia hanya merasa semakin panas dan semakin panas sementara ki, darah, energi, dan cahaya merahnya semakin kaya dan tebal. Sebelum benar-benar kehilangan kesadarannya, Zhang Tai mengunci pintu melengkung itu dalam pikirannya kembali. Kabar terbunuhnya apian membuat istananya kosong dalam 3 hari. Semua rakyat jelata yang takut terlibat dalam kecelakaan ini telah melarikan diri. Selain itu, mereka mengambil semua benda berharga di seluruh kastil. Seluruh kota Black Hot berada dalam kekacauan. Setelah 7 hari, seseorang muncul di atas kastil seperti awan yang terbakar. Melihat kastil di kakinya, Zhao Yuan menggeram marah saat dia melepaskan pukulan ke bawah kastil. Dengan ledakan yang terjadi, kota Black Hot sepertinya sedang mengalami gempa bumi. Pada saat yang sama, kastil apian menghilang, meninggalkan lubang sedalam 100 meter sementara air bawah tanah memenuhi lubang tersebut. Setelah beberapa hari, tim investigasi senior yang dipimpin oleh seorang tokoh besar dan beberapa ksatria yang ditugaskan oleh kerajaan Norman tiba di kota Black Hot. Saat mereka berdiri di tepi danau yang konon merupakan kastil sebulan yang lalu, mereka semua terdiam. Setelah lebih dari 1 bulan, lebih dari 30 negara dan wilayah di koridor manusia Black Sun dilanda bencana iblis. Dikendalikan oleh cacing boneka, pasukan abadi menyebar ke seluruh tanah seperti belalang. Perang suci ketiga pecah. Kastil besi hitam bab 524, 3 tahun. Zhang Tai merasa bahwa dia telah bermimpi panjang dan indah, dan sekali lagi menjadi janin dalam rahim ibunya. Karena direndam dalam air hangat, Zhang Tai tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Ketika kesadarannya mulai pulih, dia memutar tubuhnya sebentar sebelum membuka matanya. Gelap di depan matanya. Setelah beberapa saat, Zhang Tai menyadari bahwa itu bukan karena dia kehilangan kemampuan visualnya, tapi karena dia terbungkus dalam selaput lendir yang tebal, keras, dan berwarna gelap seperti kepompong. Saya belum mati lemas. Sebuah keinginan terlintas di benak Zhang Tai. Dia kemudian mulai menggerakkan anggota tubuhnya. Dengan suara benturan, dia merobek selaput lendir itu dan keluar dari sana. Ketika dia keluar dari sana, Zhang Tai tidak beradaptasi dengan cahaya lembut di luar. Oleh karena itu, dia sedikit menyipitkan matanya. Setelah beberapa detik, Zhang Tai mulai melirik ke tempat ini. Apian pun terbungkus dalam kepompong berdarah setinggi 2 meter. Namun, apian telah menjadi mayat yang benar-benar kering. Dia hampir menyusut setengah dari tubuh aslinya. Seperti daging kadal yang lapuk, dia tampak sangat ketakutan. Tanduk tajam itu masih ada di dadanya. Setelah melirik apian, Zhang Tai mengalihkan pandangannya. Dia melihat pohon buah Manjusaka Karma, yang langsung membuatnya tenang. Selama dia berada di kota Black Hot, dia akan aman. Namun, pohon kecil di depannya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Konkretnya, ia tumbuh lebih tinggi dengan daun yang lebih lebat. Rumah-rumah di sekitarnya tidak banyak berubah. Tapi mengapa ruangan ini menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya? Zhang Tai ingat ketika dia datang ke sini terakhir kali, panjang dan lebar ruangan Castle of Black Iron kurang dari 1 kilometer. Namun, pada saat ini, panjang dan lebar ruangan kastil besi hitam mencapai sekitar 10 kilometer, hampir 100 kali lebih besar dari angka sebelumnya. Zhang Tai melihat dataran subur di depannya yang ditutupi berbagai tanaman dan hutan.
Pemandangan yang sangat makmur, bahkan ada bukit setinggi 100 meter bermil-mil jauhnya. Bukit itu ditutupi hutan yang bergelombang. Ditambah danau berkilauan seluas lebih dari 20 km persegi. Semua ini mengejutkan Zhang Tai. Jika bukan karena pohon kecil dan awan warna-warni yang bergulung di kastil besi hitam, Zhang Tai hampir mengira dia datang ke tempat yang salah. Tapi, sungguh luar biasa rasanya mendapatkan kelahiran baru. Pada saat ini, berdasarkan sudut cahaya di Castle of Black Iron, Zhang Tai tahu bahwa saat itu sudah siang. Beberapa lebah yang rajin mengelilingi Zhang Tai sambil tertarik dengan aroma khusus Zhang Tai. Zhang Tai bisa merasakan suasana menyenangkan dari lebah-lebah itu. Berdiri diam selama beberapa detik karena takjub, Zhang Tai menemukan Heller tidak ada di sini. Oleh karena itu, ia datang ke tepi sungai yang tidak jauh darinya dan bersiap untuk membersihkan diri. Karena dia menemukan pakaiannya sudah compang camping dan busuk, yang terlihat lebih miskin daripada pengemis. Selain itu, dia merasa ketan yang membuatnya semakin tidak nyaman. Zhang Tai datang ke tepi sungai. Saat dia melepaskan sarung tangan berwarna gelap itu, dia melihat tangannya. Sepasang tangan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya karena ditutupi dengan kulit bersisik hitam sementara masing-masing kuku tampak setajam pisau, memancarkan cahaya dingin. Zhang Tai terlalu takut sehingga dia mulai berseru. Pada saat yang sama, dia terhuyung mundur. Namun, sebelum terjatuh, ia merasakan ada kaki lain muncul di punggungnya yang menopang tanah untuk menjaga keseimbangannya. Zhang Tai menoleh ke belakang dan ingin melihat apa itu. Tanpa diduga, benda itu bergerak di depannya dengan sangat lincah. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah ekor seperti milik apian, yang mirip dengan jari ketiga atau kaki ketiganya. Zhang Tai terlalu ketakutan sehingga wajahnya langsung membiru. Dia menjadi sangat sibuk. Saat itu, bajunya rusak sementara sepasang sayap terentang dari bahunya. Setiap sayap panjangnya sekitar 3 meter. Sayapnya mengepak dengan kuat, menyeret Zhang Tai menjauh dari tanah. Setelah pakaiannya dirobek, Zhang Tai melihat lapisan sisik hitam di sekujur tubuhnya. Dalam pantulan di sungai, dia bahkan melihat sebuah tanduk di dahinya. Sambil mengangkat kepalanya, Zhang Tai melengking dengan sedih. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Saat ini, ia mendapati suaranya juga menjadi teredam karena perubahan aneh pada pita suaranya. Kata-katanya menimbulkan efek serak. Heller melesat menuju Zhang Tai dari jauh dan berhenti beberapa meter di depan Zhang Tai. Melihat ekspresi tenang Heller, Zhang Tai sedikit memulihkan ketenangannya. Pada saat ini, sepasang sayap besar telah mengangkatnya sejauh 8 meter di udara dan menggantungnya di sana. Heller, apa yang terjadi padaku? Bagaimana aku bisa terlihat seperti apian? Jangan khawatir, Castle Lord. Turunlah dulu, aku akan menjelaskannya padamu secara perlahan. Heller mengangkat kepalanya dan memberitahu Zhang Tai. Bagaimana aku bisa turun? Aku tidak bisa mengendalikan diri? Bisa, ini nalurimu dalam keadaan seperti berjalan dan bernapas. Selama kamu tidak gugup, kamu akan tahu cara turun. Setelah mendengar saran Heller, Zhang Tai mencoba menenangkan dirinya. Setelah itu, ketika dia hendak turun, dia sudah mendarat dengan mantap di tanah sambil mengepakkan sayapnya. Sepasang sayap kuat dengan lapisan-lapisan daging terlipat sekaligus. Sebelum Zhang Tai membuka mulutnya, Heller sudah menampilkan gambar 3 dimensi di depan Zhang Tai dengan menggambar di udara. Setelah 10 menit berikutnya, setelah mendengarkan penjelasan Heller dan menyaksikan Heller memperlihatkan bagaimana kedua kelompok DNA spiral saling menyatu, Zhang Tai menjadi tercengang. Maksudmu dia tidak menelanku dalam kasus itu, tapi aku yang menelannya? Tanduk apa itu? Bagaimana tanduk itu bisa begitu kuat? Bagaimana tanduk itu bisa menghancurkan pertempuran pelindung apian dan mentransfer energi vital apian kepadaku terus-menerus? Zhang Tai menyentuh tanduk tajam di tangannya saat dia bertanya. Apakah kamu ingat legenda tentang lembah serigala liar ketika kamu mengikuti pelatihan bertahan hidup di sana? Maksudmu ular boa pemakan emas yang mengejutkan seluruh koridor manusia Black Sun? Benar. Benda tajam ini adalah gigi yang terkelupas dari ular boa pemakan emas dewasa. Ini adalah benda paling istimewa pada ular boa pemakan emas. Benda ini memiliki kemampuan eksotis untuk menelan dan menembus segalanya. Setelah menyuntikkan ki pertempuranmu ke dalamnya, kamu mengaktifkannya. Oleh karena itu, kamu telah menembus pertempuran pelindung ki apian dengannya. Sementara itu, pada saat itu, apian sedang mengalami evolusi bentuk keduanya, yang menunjukkan bahwa denanya sangat aktif. Kalian bertiga kemudian membentuk sirkulasi misterius, yang akibatnya, proses evolusi kedua apian dibalikkan padamu, membuatmu terlihat seperti ini. Bisakah aku memulihkan penampilanku yang dulu? Zhang Tai bertanya. Ya, kamu bisa. Penampilanmu yang dulu adalah bentuk pertamamu sedangkan penampilanmu saat ini adalah yang kedua. Dengan kemampuan bayangan iblis, kamu dapat mengubah 2 bentuk sesukamu. Apakah aku sekarang manusia atau iblis? Itu tergantung definisimu tentang manusia dan iblis.
Heller memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan yang dalam dan cerdas. Apa maksudmu? Jika kamu membedakan iblis dari manusia dari segi penampilan, kamu sekarang adalah iblis. Jika kamu membedakannya dari segi DNA, kamu bukanlah iblis atau manusia. Karena denamu menggabungkan ciri-ciri umum dari kedua spesies. Sekarang Anda adalah spesies yang bermutasi. Jika Anda ingin membedakan manusia dari iblis dalam hal kemampuan, Anda murni iblis karena Anda dapat melakukan segala hal yang dapat dilakukan oleh iblis bayangan. Jika Anda membedakannya dalam hal jiwa dan kesadaran, Anda adalah dirimu sendiri, yaitu manusia. Tentu saja, itu tergantung pada pengenalanmu terhadap dirimu sendiri. Jika itu manusia, saat melihatmu, mereka pasti akan memperlakukanmu sebagai iblis. Namun, iblis manapun akan memperlakukanmu sebagai spesies yang sama. Bentuk pertamamu akan dianggap sebagai transformasi iblis bayangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa kamu adalah Zhang Tai. Setelah mendengar jawaban Heller, Zhang Tai menjadi terkejut karena hatinya menjadi sangat sakit. Tidak ada pria normal yang ingin berpenampilan seperti ini. Oleh karena itu, setelah kamu meninggalkan kastil besi hitam, selama kamu memperlihatkan wujud kedua atau kemampuan khusus iblismu, kamu akan diperlakukan sebagai iblis bayangan, yang merupakan musuh utama manusia. Menurut Great Brilliance Charter, siapapun yang membunuh iblis bayangan dapat dipromosikan menjadi Lord. Tahukah Anda apa artinya ini? Tentu saja Zhang Tai tahu dengan jelas bahwa begitu dia terungkap, dia pasti akan dibunuh. Oh, jam berapa sekarang? Sudah berapa lama aku berada di dalam kepompong berdarah itu? Aku harus pergi menemui teman-temanku. Heller kemudian mengamati Zhang Tai dalam diam selama lebih dari 10 detik sebelum membuka mulutnya. Ini tanggal 1 Maret tahun 894 kalender besi hitam. Apa? Menatap tatapan serius Heller, Zhang Tai merasa bersenandung di kepalanya saat wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah tidur di dalam kepompong berdarah selama 3 tahun. Kastil besi hitam bab 525, harga menjadi manusia murni. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Zhang Tai membutuhkan 1 hari untuk secara bertahap beradaptasi dengan pesan ini. Yang membuatnya sedikit yakin adalah bahwa semua orang yang dia sayangi telah dikelola dengan baik. Kakak laki-lakinya menemani orang tua mereka. Sebelum dia meninggalkan istana Huaiyuan, Zhang Tai sudah memberi kakak laki-lakinya ragi aura energi dasar yang dapat terus berkembang biak. Oleh karena itu, meskipun dia tidak berada di kastil Jinwu, kakak laki-lakinya masih dapat menjaga pasokan obat-obatan serbaguna dan menjamin perkembangan perusahaan Jinwu. Para anggota Asosiasi Pemberkatan Dewa dan gadis-gadis dari Asosiasi Mawar telah meninggalkan kota Blackhawk dan akan mampu bertahan hidup di negeri Jinyun. Aku sudah menyuruh kakak laki-lakiku untuk menjaga Nona Daina dan Linda dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus menjaga Nona Daina dan Linda dengan baik. Juga aman. Sebelum meninggalkan hutan belantara es dan salju, Zhang Tai sudah membuat pengaturan yang tepat untuk segala sesuatu di sana. Oleh karena itu, meski tanpa dia, hutan belantara es dan salju masih bisa berjalan normal. Berpikir seperti ini, Zhang Tai merasa sedikit lebih baik. Namun, Zhang Tai tahu bahwa banyak hal pasti telah terjadi dan mengubah banyak orang. Ayah dan ibu pasti sangat mengkhawatirkanku. Bagaimana kabar teman-temanku di Pulau Naga tersembunyi sekarang? Bagaimana kabar kakak perempuan Lan Yunxi? Ada apa dengan Asosiasi Pemberkatan Tuhan dan Asosiasi Mawar? Bagaimana kabar Nona Daina dan Linda sekarang? Dan aku melewatkan kesempatan untuk bertemu Pandora. Berdasarkan rencana Zhang Tai sebelumnya, setelah mengantar teman-temannya dari kota Blackhawk, ia akan menghadiri pertemuan pemilihan suami Pandora di Kerajaan Anggrek Emas Suci. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tidur selama lebih dari 3 tahun. Oleh karena itu, dia pasti melewatkan pertemuan itu. Zhang Tai hanya berharap pertemuan pemilihan suami Pandora akan berakhir dengan lancar karena perang suci akan datang. Namun, saat Zhang Tai mengingat ayah Pandora, Haiger 7, ia menjadi gelisah. Siapa yang tahu pendapat aneh apa yang akan muncul dari kaisar gila itu? Yang paling penting adalah Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang di luar kastil besi hitam dan apakah perang suci antara manusia dan iblis telah pecah. Zhang Tai tahu bahwa dia telah melewatkan banyak hal selama 3 tahun terakhir. Satu-satunya pencapaian yang dia raih adalah bertahan dalam pertarungan antara dia dan iblis tingkat 14. Harga untuk bertahan hidup terlalu besar. Setelah mengamati dengan cermat wajah aneh di cermin dan sepasang mata gelap gulita itu, Zhang Tai meraung sambil meninju cermin itu hingga berkeping-keping. Ini adalah cermin ke-7 yang dia pecahkan hari ini. Mungkin, wajah ini sangat cantik di mata iblis murni seperti apian yang mesum, namun selama Zhang Tai melihat wajah serangga dan cakar monster tersebut, dia merasakan dorongan untuk menghancurkan segalanya. Banyak hal yang tidak dianggap berharga hingga hilang, seperti tubuh manusia. Ketika Anda memilikinya, Anda tidak merasa itu berharga. Namun, ketika Anda kehilangannya, Anda akan menyadari bahwa setiap garis estetika yang murni menampilkan keagungan tubuh manusia.
Menurut mitos, Tuhan menciptakan tubuh manusia menurut gambarannya, yang menunjukkan bahwa tubuh manusia itu sempurna. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa tercemar oleh virus yang menjijikkan dan menakutkan tentang gen yang berasimilasi setelah membunuh Apian. Zhang Tai benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang mengenalnya dengan mentalitas dan tubuhnya saat ini. Dia merasa bahwa dia mungkin membuat mereka gila karena tubuh ini. Yang lebih tidak bisa diterima adalah dia akan mewariskan beberapa gen bentuk keduanya kepada anak-anaknya seperti yang diberitahukan oleh Heller. Ini adalah gen bayangan iblis yang menakutkan. Meskipun hubungan darah seperti itu merupakan suatu kehormatan besar bagi seseorang seperti Asosiasi Tiga Mata. Dikatakan bahwa banyak manajer Asosiasi Tiga Mata adalah keturunan campuran antara iblis bayangan dan manusia. Posisi mereka ditentukan oleh kemurnian gen iblis. Oleh karena itu, mereka hanya mengizinkan keturunan berdarah campuran untuk menikah satu sama lain. Situasi Zhang Tai sangat disukai oleh para keturunan berdarah campuran itu. Namun, Zhang Tai tidak akan pernah menerima hal ini. Karena Zhang Tai lebih suka menjadi orang biasa. Dia pikir apa yang diberikan orang tuanya adalah yang terbaik. Zhang Tai tidak bisa menerima apa yang tidak disukai rakyat jelata lainnya. Dia tidak ingin menjadi monster, dia juga tidak ingin keturunannya menjadi monster seperti itu. Jika demikian, Zhang Tai tahu bahwa seluruh keluarganya akan hancur. Bukan hanya keturunan dan istrinya, bahkan orang tuanya pun tidak bisa menerima hal tersebut. Oleh karena itu, Zhang Tai mencari Heller dengan mata merah. Saya tahu Anda pasti punya metode untuk mengatasi masalah ini. Pohon buah Manjusaka Karma dan ruang ini harus punya metode untuk mengatasinya. Saya ingin memulihkan tubuh saya yang dulu dengan cara apapun. Saya harus mengendalikan gen iblis itu keluar dari tubuhku. Aku ingin tubuh manusiaku kembali bagaimanapun caranya. Heller memperhatikan Zhang Tai. Dalam satu hari terakhir, dia sudah merasakan mentalitas dan respons Zhang Tai terhadap bentuk keduanya. Heller tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memberikan respons yang begitu tajam terhadap transformasinya. Sebelumnya, saya pikir Anda tidak akan mempedulikannya selama Anda tidak mengekspos bentuk kedua. Dengan bentuk kedua, Anda bisa memiliki banyak kemampuan iblis bayangan, seperti terbang, bertransformasi, vitalitas hebat, dan tahan serangan. Kemampuan. Anda bisa tinggal bersama iblis dengan aman. Anda mungkin memainkan peran kunci pada saat kritis. Saya tidak membayangkan bahwa Anda tidak menerimanya sama sekali. Mengapa tidak mempertimbangkannya? Menurut pendapat saya, tubuh hanyalah seperti mantel. Zhang Tai memperhatikan Heller dengan serius. Heller, kehidupan dan kelahiranmu berbeda denganku. Oleh karena itu, kamu tidak memahami betapa pentingnya tubuh manusia bagi manusia. Tubuhku adalah milik diriku sendiri, orang tuaku, istriku, dan anak-anakku. Itu adalah milikku. Berkerabat dekat dengan keluargaku. Mungkin kamu benar, tapi aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin menjadi lelaki suci, lelaki yang bisa membuat setiap anggota keluarganya bahagia dan bangga, bukannya monster kuat yang mau menakuti anggota keluarganya. Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi gila oleh tubuh seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Heller berkata pada Zhang Tai. Akan memakan banyak biaya jika kamu ingin mendapatkan kembali tubuh manusia yang murni. Bahkan kastil besi hitam dan pohon buah Manjusaka Karma tidak semuanya berguna. Ini mengikuti banyak perbaikan aturan dan hukum. Jika Anda ingin mencapai target Anda harus mengeluarkan terlalu banyak uang. Berapa harga yang harus saya bayar? Zhang Tai bertanya. Kamu tidak akan mendapatkan buah 7 kekuatan dari pohon buah Manjusaka Karma lagi? Zhang Tai terdiam beberapa saat. Kekuatan bertarungnya saat ini mendapat manfaat dari 7 kekuatan buah sampai tingkat tertentu. Buah 7 kekuatan adalah buah paling kuat yang diberikan pohon kecil itu kepadanya. Tanpa buah 7 kekuatan, Zhang Tai tahu bahwa dia akan kehilangan keuntungan terbesarnya. Sejak saat itu, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya seperti sebelumnya. Selama proses promosi Apian ke bentuk kedua dari iblis bayangan, dia mengonsumsi sebagian besar vitalitas Zhang Tai yang diberikan oleh 7 buah kekuatan itu. Setelah menyelesaikan asimilasi dan evolusi bentuk keduanya secara terbalik, Zhang Tai bahkan menyalakan sisa titik lonjakan di tulang punggungnya dan menjadi petarung LV9. Namun, kekuatan bertarung Zhang Tai secara keseluruhan sebenarnya sedikit lebih lemah dibandingkan saat dia berada di kota Black Hot. Alasannya adalah sebagian besar energi yang diberikan oleh buah 7 kekuatan yang dia makan telah dikonsumsi. Kekuatannya sudah tidak senormal itu lagi. Potensi kekuatan yang dibawa dengan menyalakan 13 titik lonjakan lainnya tidak dapat mengimbangi kekuatan bertarung yang telah hilang. Kalau aku tahu cara menyalakan titik api setelah LV9, aku mungkin bisa menyalakan lebih banyak titik api dengan kelebihan energi apian. Sayang sekali, Heller memberitahuku bahwa aku tidak bisa mendapatkan buah 7 kekuatan lagi jika aku ingin tubuh manusiaku yang murni kembali. Pilihan mana yang bisa membuat orang tuaku senang dan bangga? Zhang Tai akan menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri setiap kali dia menghadapi masalah.
Dia kemudian segera mendapatkan jawabannya. Pertanyaan ini telah menjadi pedoman hidupnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Tai mengangkat kepalanya dengan tegas, saya bersedia membayar harga sebesar itu, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan buah 7 kekuatan lagi sejak saat itu. Saya harus memulihkan tubuh manusia murni saya. Bentuk kedua akan membuatku kehilangan banyak hal berharga, yang tak tergantikan di dunia ini. Meskipun buah 7 kekuatan dapat meningkatkan kekuatanku hingga maksimal, ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan pribadiku. Mereka yang tidak memiliki buah 7 kekuatan bisa menjadi kuat selangkah demi selangkah. Saya yakin saya juga bisa melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, mata Heller dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Jika demikian, Castle Lord, silakan ikuti saya. Heller kemudian membawa Zhang Tai ke tempat mereka menanam bunga kehidupan, yang berbentuk seperti bunga teratai besar, yang masing-masing kuncupnya sebesar tong besar. Bunga kehidupan menutupi puluhan meter persegi, yang membentuk pemandangan di kastil besi hitam. Apakah bunga kehidupan mempunyai efek yang luar biasa? Zhang Tai menjadi kagum. Tentu saja, itu juga bisa membuat kehidupan pulih menjadi benih murni di sini juga. Namun, yang terakhir membutuhkan harga yang lebih tinggi. Heller menjelaskan sambil menyentuh kuncup bunga kehidupan. Kuncupnya kemudian terbuka. Tuan Kastil, tolong lepaskan pakaianmu dan berbaringlah di sana. Butuh 2 hari bagimu untuk pulih ke tubuh manusiamu yang murni. Zhang Tai segera berbaring di kuncup bunga kehidupan. Kastil besi hitam bab 526, Humor Hellers. Setelah Zhang Tai meletakkan bunga kehidupan, kuncup besar itu perlahan-lahan menutup. Zhang Tai kemudian merasa terbungkus oleh pedal sementara aroma eksotis mengalir ke hidung Zhang Tai. Zhang Tai langsung merasa murni ketika jiwa dan tubuhnya tampak terpisah satu sama lain. Zhang Tai tidak bisa merasakan keberadaan waktu dalam keadaan itu. Setelah menggetarkan seluruh tubuhnya, Zhang Tai menyadari bahwa keadaan murni telah menghilang. Zhang Tai membuka matanya dan menemukan bahwa dia direndam dalam cairan kuncup. Perasaan yang aneh, dia tidak bernapas, namun dia bisa merasakan bahwa setiap pori di kulitnya bertukar oksigen dan energi dengan cairan. Dengan suara benturan, kuncupnya terbuka sementara cairannya menyebar ke tanah dan menghilang seketika. Seluruh cairan yang menyentuh kulit Zhang Tai juga keluar dari tubuh Zhang Tai. Karena telanjang, Zhang Tai juga langsung melihat dunia luar. Saat ini, Zhang Tai benar-benar merasa seperti baru lahir. Dia murni, keren, dan energi. Dia memperhatikan tangan, kulit, dan benda miliknya sebelum menghela nafas panjang. Tidak ada ekor di tubuhnya, tidak ada sisik di wajahnya, tidak ada tanduk di dahinya, tidak ada sayap lapisan daging seperti kelelawar di punggungnya. Dia memulihkan tubuh manusianya sekali lagi. Dalam satu kata, keren. Meskipun tubuh iblis sangat kuat, Zhang Tai selalu menganggapnya sebagai cacing, bukan manusia. Sekarang, dia telah memulihkan tubuh manusianya yang murni. Meskipun kehilangan 7 kekuatan buahnya sebagai pembayaran, Zhang Tai merasa itu bermanfaat. Heller sedang menunggu Zhang Tai di sampingnya dengan cermin dan banyak pakaian dengan sangat hati-hati. Tampaknya Heller tahu apa yang dipikirkan Zhang Tai. Zhang Tai melompat dari bunga kehidupan dan mengenakan pakaian barunya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan berseru, selama kurang lebih 1 menit. Setelah melepaskan semua ki depresinya, Zhang Tai mulai melihat ke cermin dengan hati-hati. Jika masih ada sisik di wajahnya atau tonjolan di keningnya, dia akan sangat menderita. Wajah tampannya masih sama, tidak ada tonjolan di keningnya. Kecuali satu hal, matanya menjadi zamrud. Kenapa mataku berwarna hijau? Apakah masih ada gen iblis yang tersisa? Zhang Tai sangat terkejut. Gen iblis telah sepenuhnya dibersihkan dari tubuh Anda. Namun, beberapa gen khusus Anda diaktifkan ketika Anda dan Apian saling menelan. Meskipun gen iblis telah dihilangkan, gen Anda tidak dapat dihilangkan. Anda sudah memiliki pengalaman serupa. Heller menjelaskan dengan sabar. Apa maksudmu? Tuan Kastil telah membangkitkan garis keturunan leluhur lainnya, garis keturunan leluhur unik yang hanya muncul dalam bahasa Tiongkok. Garis keturunan seperti itu akan diwariskan kepada keturunanmu. Garis keturunan leluhur? Maksudmu aku telah membangkitkan garis keturunan leluhur yang lain? Zhang Tai membuka matanya lebar-lebar. Benar. Apa efeknya? Membuat mataku menjadi hijau. Zhang Tai bergumam dalam hati. Castle Lord, kamu bisa membayangkan matamu menjadi hitam. Saran Heller. Zhang Tai melirik Heller sebelum melihat ke cermin sekali lagi. Dia kemudian diam-diam membayangkan matanya hitam. Hebatnya, matanya berubah menjadi hitam pekat. Zhang Tai hampir muncul. Castle Lord, Anda bisa membayangkan bahwa Anda memiliki rambut pirang seperti Peter Hamplester. Zhang Tai kemudian membayangkan rambut hitamnya perlahan berubah menjadi pirang. Selain itu, kulitnya berangsur-angsur berubah warna sementara matanya membiru. Semua ini hanya membutuhkan waktu puluhan detik. Namun, efeknya sama dengan menyamarkan obat. Zhang Tai sangat kagum dengan Peter Hamplester di cermin ketika dia membuka mulutnya lebar-lebar. Sungguh hebat, kemampuan yang hebat. Apakah aku akan disalahartikan sebagai iblis?
Tidak, seperti bagaimana ikan bisa berenang, manusia juga bisa berenang. Anda tidak bisa mengatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan ikan adalah ikan. Kemampuan Anda berasal dari gen manusia yang diaktifkan, bukan dari iblis. Selain itu, kemampuan ini benar-benar berbeda dengan bayangan setan. Bayangan setan bisa sepenuhnya berubah menjadi orang lain, namun, Anda hanya bisa mengubah warna mata, kulit, dan rambut Anda. Beberapa orang dilahirkan untuk mengubah warna mata mereka. Misalnya, beberapa pasien albinisme juga dapat mengubah warna mata, rambut, dan kulitnya. Karena mereka telah memanifestasikan sebagian gen manusianya. Meskipun manifestasi seperti itu tidak konstruktif dan tidak dapat dikontrol di mata banyak orang, itu sebenarnya merupakan kemampuan khusus mereka. Perbedaan terbesar antara Anda dan orang-orang yang secara opsional dapat mewujudkan gen mereka adalah Anda dapat mengendalikan proses ini. Tapi kenapa orang punya kemampuan seperti itu? Zhang Tai melanjutkan. Heller mengerjap sambil bercanda. Jika ku beritahu padamu bahwa ini hanyalah naluri dan bakat wanita yang bisa mempercantik dirinya tanpa riasan di zaman kuno. Apakah kamu akan terkejut dengan hal itu? Ini adalah keterampilan tata rias otomatis untuk wanita? Zhang Tai tertegun ketika dia melihat Heller. Heller, aku tidak menyangka kamu begitu lucu. Heller menjawab sambil tersenyum sambil mengangkat bahu. Aku selalu lucu, tapi Castle Lord belum pernah menemukannya sebelumnya. Sebagai orang pertama yang membangunkan garis keturunan leluhur ini di zaman ini, kamu bisa memberi nama garis keturunan ini. Sebut saja murid fantastis, Zhang Tai menjawab setelah berpikir sejenak. Meskipun saya telah kehilangan 7 buah kekuatan, saya membangunkan garis keturunan leluhur. Oleh karena itu, saya dapat menghemat uang untuk menyamarkan obat. Itu tidak buruk, Tuan Kastil. Karena kamu sedang fokus pada tubuh iblis itu beberapa hari ini, kamu lupa melihat hadiah dari pohon kecil itu setelah membunuh iblis bayangan. Iblis bayangan adalah musuh manusia yang paling menakutkan. Setelah mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai bergegas menuju pohon kecil itu. Setelah 1 menit, raungan seru Zhang Tai terdengar dari pohon kecil itu. Suatu hari kemudian, saat Zhang Tai meninggalkan kastil besi hitam, dia muncul di air. Membuka matanya lebar-lebar, dia menahan napas dan memperhatikan di mana dia berada. Jika bukan karena Heller yang memberitahunya bahwa dia akan muncul di air setelah meninggalkan kastil besi hitam, dia mungkin akan tersedak air. Ada arus bawah di dalam air yang disebabkan oleh air yang bergejolak. Hari sudah larut malam, namun, di bawah penglihatannya yang gelap, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia bisa melihat kawanan ikan kecil dan benih air yang tumbuh subur di dasar air di sisinya. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam air, dia dengan paksa menendang kembali ke dalam air dan muncul ke permukaan air bersama dengan barang bawaannya yang kedap air. Dalam 3 tahun terakhir, ketika Zhang Tai dipromosikan ke LV9, Castle of Black Iron semakin mengeluarkan kemampuan spasialnya. Heller membangun terowongan luar angkasa antara aliran bawah tanah ini dan kolam kekacauan di kastil besi hitam sehingga air dapat terus diangkut di kolam kekacauan dan membawa penyimpanan energi dalam jumlah besar ke kastil besi hitam. Oleh karena itu, Castle of Black Iron dapat diperluas. Jika tidak takut akan kehilangan air yang terlalu banyak yang dapat menyebabkan fenomena abnormal di sini, kastil besi hitam mungkin akan berkembang berkali-kali lipat. Namun, bahkan sekarang, Zhang Tai juga merasa puas. Karena dia menemukan cara lain agar Castle of Black Iron dapat meningkatkan penyimpanan energi dasarnya dengan cepat. Nantinya, jika dia ingin meningkatkan penyimpanan energi dasar untuk kastil besi hitam dengan cepat, dia hanya perlu mencari tempat terpencil di lautan. Setelah memasuki Castle of Black Iron, dia bisa langsung membuka saluran luar angkasa dan menyerap air laut di Pool of Chaos dari dalam. Dengan cara ini, dia dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan lebih dari 1000 kali lipat. Hal ini membuat Zhang Tai kurang lebih merasa nyaman. Meskipun itu adalah periode yang lama di mana dia kehilangan banyak hal, Zhang Tai juga mendapatkan sesuatu. Setelah memulihkan tubuh manusianya dengan menghilangkan gen iblis dengan bantuan bunga kehidupan, Zhang Tai menemukan bahwa ia memulihkan penampilannya 3 tahun lalu. 3 tahun bagaikan 1 hari, dan tidak meninggalkan jejak sama sekali pada Zhang Tai. Hanya setelah beberapa detik, Zhang Tai sudah mengeluarkan kepalanya dari air. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun di sekitarnya kecuali buluh yang melambai tertiup angin malam. Tidak ada yang berubah di sekitarnya kecuali hilangnya seluruh kastil Master Apian. Sebaliknya, itu menjadi sebuah danau. Menurut Heller, Tuanku Zhao Yuan tiba 1 minggu setelah aku memasuki kastil besi hitam. Hanya dengan 1 serangan, dia menghapus seluruh kastil dari dunia ini. Zhang Tai berenang menuju tepi danau. Selama dia berenang di danau, dia bisa merasakan teror dari pria yang dijuluki iblis pertobatan itu. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Di hadapan kekuatan seperti itu, Zhang Tai, sebagai petarung LV9, atau iblis petarung seperti Apian, hanyalah semut. Zhang Tai dipenuhi dengan rasa hormat dan ejekan pada diri sendiri.
Masuk akal jika dia tidak tahu level apa tuannya Zhao Yuan, namun, meski telah menyalakan 34 titik lonjakan di tulang punggungnya, ia masih bingung dengan langkah selanjutnya. Dalam kata-kata Zhao Yuan, tingkat 9 hanyalah permulaan dari pengembangan diri. Memikirkan hal ini, Zhang Tai menjadi semakin menginginkan istana Huaiyuan karena kerabat, teman, dan pengetahuan rahasia tentang cara kultivasi setelah LV9 semuanya ada di sana. Zhang Tai datang ke tepi danau dan memasuki alang-alang. Dia kemudian mulai mengenakan pakaiannya dengan cepat. Saat dia melawan Apian, dia menjatuhkan pedang ikan mas emasnya. Akhirnya, pedang itu ditutupi oleh cahaya berdarah Apian dan dipindahkan ke kastil besi hitam. Oleh karena itu, hal itu dilestarikan. Namun kristal jiwa yang diberikan oleh Zhao Yuan hancur dalam pertarungan. Setelah mengenakan pakaian biasa, Zhang Tai berjalan keluar dari alang-alang dan menuju kota Black Hot. Di tengah perjalanan, Zhang Tai melihat rumput liar di mana-mana. Selain itu, banyak sekali makam di lereng bukit. Beberapa anjing liar bermata merah sedang berkeliaran di alam liar. Saat melihat Zhang Tai, beberapa dari mereka mengikuti Zhang Tai tanpa rasa takut. Setelah Zhang Tai menendang dua di antara mereka dengan batu, sisanya melarikan diri sambil menurunkan ekornya. Saat melihat semua ini, hati Zhang Tai berangsur-angsur menjadi dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Black Hot, apa yang ada di depan matanya memberitahunya bahwa kota Black Hot telah mengalami perubahan besar. Sesampainya di gerbang selatan kota Black Hot, Zhang Tai dikejutkan oleh situasi kota Black Hot saat ini. Tembok kota yang hancur dan gerbang kota yang terbuka menandakan bahwa kota ini sedang mengalami bencana. Itu rusak dan kosong di mana-mana. Tidak ada apapun di atas tembok kota. Beberapa pria sedang duduk di gerbang kota dengan tombak. Seluruh kota tampak sepi, yang sangat berbeda dari pemandangan riuh sebelumnya. Duduk di gerbang masuk, mereka duduk mengelilingi api unggun dan memanggang sesuatu. Sampai Zhang Tai mencapai gerbang kota, seorang pria yang menghadap Zhang Tai menemukannya. Ah, ada seseorang di sini. Saat orang itu berseru, semua orang yang duduk di depan api unggun berbalik ketika mereka mengarahkan tombak mereka ke Zhang Tai. Siapa kamu? Seorang pria kuat berusia 40-an dengan tatapan garang menatap ke arah Zhang Tai. Sambil mengerutkan kening, Zhang Tai memperhatikan mereka. Seragam mereka tidak teratur. Selain itu, gestur dan koordinasi mereka kurang baik. Zhang Tai kemudian memastikan bahwa mereka hanyalah rakyat jelata yang memiliki kekuatan tertentu. Dengan kata lain, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Siapa kamu? Zhang Tai bertanya pada mereka setelah melirik mereka. Ah, dia bisa bicara. Dia bukan zombie sialan. Salah satu dari mereka akhirnya menghela nafas sambil menurunkan tombaknya. Adapun pria berpenampilan garang itu, setelah memelototi Zhang Tai, dia buru-buru mengangkat tombaknya dengan cara yang memalukan. Nak, jawab aku dengan jujur. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang akan kamu lakukan di kota Black Hot? Pria berusia 40-an itu berteriak ke arah Zhang Tai. Zhang Tai tidak berbicara. Sebaliknya, dia hanya melesat ke depan dan langsung mengambil tombak orang itu secara ajaib. Setelah itu, dia mengubah arah tombaknya dan menusukkan ujung tombak yang tajam ke tenggorokan pria berusia 40 tahun itu. Zhang Tai bergerak sangat cepat sehingga nyawa pria berusia 40 tahun itu jatuh ke tangannya dalam sekejap. Sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan bagaimana situasi di kota Black Hot saat ini? Kastil besi hitam bab 527 Bencana Manusia. Setelah tombaknya dicabut dari tangannya oleh Zhang Tai, pria ini merasakan tangannya panas. Menghadapi kepala tombak sedingin es itu, dia tidak berani bergerak sama sekali. Zhang Tai baru saja mencubit salah satu ujung tombaknya seperti mencubit buah kenari dengan dua jari, sedangkan tombaknya kokoh seperti gunung Tai. Saat melihat ini, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik. Orang-orang lain langsung ketakutan beberapa langkah mundur. Meskipun mereka adalah kru yang beraneka ragam, mereka tahu dengan jelas tentang perbedaan besar antara sosok kecil seperti mereka dan pembangkit tenaga listrik. Ah, aku bilang, kami adalah pengungsi dari kota Black Hot. Kami adalah penduduk di kota Black Hot. Beginilah rupa kota Black Hot. Pria berusia 40-an itu tergagap karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah kepala tombak di lehernya. Untuk pertanyaan terakhir Zhang Tai bagaimana situasi kota Black Hot saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pertanyaan ini terlalu ambigu. Bukankah ini adalah situasi kota Black Hot saat ini? Zhang Tai sedikit mengernyit, tanggal berapa kalender besi hitam? Setelah mengedipkan matanya dengan cepat. Pria itu menjawab, ini tanggal 3 Maret tahun 894 kalender besi hitam. Ah, tidak, seharusnya tanggal 4 Maret, orang lain buru-buru menambahkan. Ah iya, ini tanggal 4 Maret. Aku sudah lama tidak melihat kalender, jadi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Pria itu buru-buru menambahkan. Setelah mendengar jawaban ini, Zhang Tai mengangguk ke dalam.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tinggal di kastil besi hitam selama 3 tahun. Jika dia berada di luar Castle of Black Iron dalam 3 tahun terakhir, dia pasti telah membuat kemajuan besar. Namun, ia juga menorehkan prestasi besar setelah membunuh Apian, meski dengan harga yang mahal. Zhang Tai tidak tahu apakah dia memenangkan pertarungan atau tidak. Apakah perang suci sudah pecah? Ya, kapan pecahnya? Februari, kalender besi hitam ke-891. Bagaimana kota Black Hot bisa menjadi seperti ini? Setelah perang suci pecah, pasukan zombie dinasti matahari mengepung sini selama 1 tahun. Ceritakan padaku apa yang terjadi antara dinasti Sun dan kota Black Hot, melihat tatapan ketakutan mereka. Zhang Tai segera menyingkirkan tombaknya saat dia melemparkan tombak itu kembali ke pria itu. Melihat bahwa Zhang Tai tidak memusuhi mereka, mereka semua kembali tenang. Setelah saling bertukar pandang, mereka juga meletakkan senjatanya. Setengah jam berikutnya, mereka duduk mengelilingi api unggun dan menceritakan kepada Zhang Tai apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Meskipun Zhang Tai sudah lama bersiap menghadapi perang suci, dia masih terkejut dengan penjelasan mereka. Perang suci ketiga antara manusia dan iblis telah menyebar ke koridor manusia Black Sun hanya dalam waktu 3 tahun. Di koridor manusia Black Sun, bencana boneka iblis terjadi di lebih dari 30 negara dan wilayah pada awalnya dan secara bertahap menyebar ke seluruh koridor manusia Black Sun. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa lebih dari 30 induk cacing boneka muncul di koridor manusia Black Sun pada saat yang bersamaan. Jumlah ini telah mencapai 1/3 dari total jumlah induk wayang cacing pada Perang Suci Kedua. Artinya setan sudah menguasai cara menetaskan dan membuat induk cacing boneka. Ini merupakan bencana bagi umat manusia. Selain itu, induk cacing wayang baru mempunyai sifat baru yaitu lebih bijak dan sulit diatasi. Dinasti Matahari yang bertetangga dengan Kekaisaran Norman dilanda wabah cacing boneka. 3 kota besar di wilayah dinasti Matahari melancarkan bencana setan pada saat yang bersamaan. Setelah lebih dari 6 juta boneka iblis menyebar ke seluruh dinasti Matahari, dinasti Sun meninggal dalam 3 bulan. Lebih dari 3 juta boneka iblis menyerbu Kekaisaran Norman dan menimbulkan kebakaran di mana-mana. Pada bulan Juli, tahun ke-891 kalender besi hitam, lebih dari 600.000 boneka iblis menghancurkan Kalur, kota mesin hingga ke kota Black Hot. Mereka melawan tentara tanduk besi selama setengah tahun. Hasilnya adalah boneka iblis gagal menduduki kota Black Hot, namun, kota Black Hot menjadi sepi sepenuhnya. Dalam perang ini, lebih dari setengah dari 500.000 prajurit tentara tanduk besi mengalami penurunan. Kota Black Hot menderita lebih dari 800.000 korban jiwa. Hingga saat ini, masih ada lebih dari 50.000 boneka iblis di terowongan bawah tanah gelang Iron Ore yang remang-remang di barat laut kota Black Hot. Namun, jalur kereta api yang menuju keluar kota Black Hot telah hancur dan diblokir. Akibatnya, biji besi tersebut tidak dapat dieksploitasi dan diangkut keluar dari sana, sehingga menyebabkan kota Black Hot menjadi sepi. Untuk melindungi rakyat jelata agar tidak menjadi prajurit boneka iblis, sejak bulan Mei, tahun ke-892 kalender besi hitam, atas perintah Kaisar Kekaisaran Norman. Sisa kekuatan tentara tanduk besi dan rakyat jelata yang selamat dari bencana mulai mengungsi dari kota hitam panas. Akibatnya, kota Black Hot menjadi kota mati. Sangat sedikit orang yang tinggal di kota. Seperti perang antar manusia di seluruh dunia sebelum bencana, dalam setiap perang di seluruh dunia, teknik, peralatan, kekejaman, dan efisiensi yang menghancurkan terhadap kehidupan akan didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam setiap perang, orang akan melupakan pengalaman perang sebelumnya, seperti perang suci antara manusia dan iblis setelah perang suci kedua sekitar 200 tahun yang lalu. Boneka setan sangat mengejutkan orang. Pasukan iblis yang muncul di dataran tinggi badai di sebelah barat Kekaisaran Golan sejak awal Perang Suci Ketiga membuat orang putus asa akan masa depan manusia. Itu adalah pasukan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah muncul dalam 2 perang suci sebelumnya. Dengan kemunculan mereka, divisi 4 tingkat yang dibawa oleh pasukan manusia selama ratusan tahun juga menjadi sebuah sejarah. Pasukan iblis itu hanya berisi kurang dari 100.000 populasi, yang hanya sekitar 1/6 dari rata-rata pasukan manusia. Namun, level terendah dari para pejuang iblis itu adalah LV9. Benar-benar di luar imajinasi orang-orang bahwa petarung level terendah dari pasukan iblis itu adalah LV9. Namun, iblis berhasil melakukannya. Di hadapan pasukan seperti itu, pembagian pasukan manusia menjadi tidak ada artinya. Di depan pasukan iblis ini, kerajaan Golan mati hanya dalam 2 minggu. Setelah itu, pasukan iblis ini terus-menerus menduduki 17 negara manusia di koridor manusia Black Sun seperti pedang iblis tajam yang tak tertandingi. Menyebabkan 1/4 dari koridor manusia Black Sun runtuh. Pasukan iblis yang menakutkan dan bencana iblis yang mengamuk membuka tirai perang suci ketiga antara manusia dan iblis. Akibatnya, koridor manusia Black Sun dipenuhi dengan api pertempuran dan lagu-lagu sedih.
Untuk menghindari bencana setan, ratusan juta pengungsi melarikan diri dari rumah mereka dan menuju negara dan wilayah yang lebih aman. Aliansi manusia sedang mengkonsolidasikan tembok kota dan melenyapkan iblis-iblis itu di alam liar. Zhang Tai memperoleh informasi ini dalam waktu setengah jam. Ini terjadi 10 bulan lalu. Mengenai peristiwa besar lainnya di koridor manusia Black Sun dalam 10 bulan terakhir, para pengungsi ini tidak mengetahuinya lagi. Kota Black Hot yang sepi telah lama terisolasi dari dunia luar. Setelah mendengar ini, Zhang Tai tahu bahwa dunia telah runtuh dalam 3 tahun terakhir. Perang suci ketiga pasti sangat menyedihkan. Selain itu, kekuatan iblis yang besar juga membuat banyak orang kesusahan. Setelah memasuki gerbang selatan kota Black Hot, Zhang Tai berjalan di jalanan terbuka dan terpencil saat dia merasakan keanehan yang membuatnya gelisah. Seluruh kota bagaikan kota hantu di malam hari. Zhang Tai tidak bisa melihat siapapun di jalanan. Kedua sisi jalan telah ditutupi rumput liar sementara jalanan dipenuhi sampah. Tak satu pun dari pameran pinggir jalan yang lengkap. Selain itu, selain debu tebal, hanya ada serba-serbi dan sampah di dalam toko. Banyak bangunan yang rusak. Semua apartemen dan bangunan tempat tinggal gelap gulita. Hanya beberapa villa dan rumah besar yang memiliki cahaya dan kebisingan para pengungsi itu memanjakan diri mereka di sana. Sepertiga dari Black Gold Hotel tersisa dalam reruntuhan. Gerbang sekolah SMP Putra Nasional nomor 7 ditutup rapat. Merek sekolah tertutup debu sementara tidak ada orang di dalam. Bright Avenue sepertinya mengalami kerusuhan yang mengerikan karena jalan tersebut dipenuhi pecahan kaca dan berbagai sampah. Dinding pinggir jalan dipenuhi coretan. Air mancur di luar gerbang Bank Raja Wali Emas telah layu sementara kedua gerbangnya telah dihancurkan dan dirobohkan. Zhang Tai tahu bahwa kota Black Hot dalam ingatannya sudah mati. Zhang Tai kembali ke rumahnya. Pintu rumahnya masih terkunci rapat. Saat orang tuanya meninggalkan kota Black Hot pada awalnya, mereka tidak menjual rumah ini. Sebaliknya, mereka menyimpannya agar Zhang Tai dapat memiliki tempat tinggal ketika dia kembali. Kuncinya berumur 10 tahun, yang telah dilumasi dengan minyak oleh ibunya ketika mereka pergi. Zhang Tai masih memiliki kunci rumahnya di Castle of Black Iron. Tidak ada pengungsi yang ingin mengunjungi rumah miskin seperti itu bahkan setelah kota Black Hot ditinggalkan. Zhang Tai berdiri diam beberapa saat di luar pintu sebelum mengeluarkan kunci dan membukanya, menyebabkan bunyi klik seperti biasanya. Kastil besi hitam bab 528, ruang belakang setan bayangan. Selain lapisan debu di lantai dan perabotan, segala sesuatunya tetap tidak berubah. Tempat tidur di dalam kamar tidur bahkan ditutupi dengan bed cover yang dibuat oleh ibunya. Zhang Tai menarik selimut tempat tidur dan menemukan bahwa spray dan selimut masih rapi seperti sebelumnya. Zhang Tai kembali ke loteng sempit itu dan tidur nyenyak malam itu. Malam ini, sambil berbaring di tempat tidur familiarnya, Zhang Tai merasa cukup tenang. Dia sedang memikirkan satu pertanyaan yang sangat penting, bagaimana cara kembali ke negeri Jinyun. Saat ini, kota Black Hot telah menjadi kota mati. Kota Kalur runtuh karena bencana setan. Meskipun Master Alkemis Timur yang misterius dapat mencegah Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari menduduki kota Kalur, di depan boneka iblis yang hanya tahu tentang pembunuhan. Nama Master Alkemis Timur tidak berfungsi sama sekali. Runtuhnya Kalur membuat pusat lalu lintas tempat dia bisa terbang ke negeri Jinyun lumpuh. Oleh karena itu, sulit bagi Zhang Tai untuk kembali ke negeri Jinyun. Pesan saya tertinggal sekitar 10 bulan. Saya tidak tahu tentang situasi koridor manusia Black Sun saat ini. Namun, Zhang Tai yakin bahwa situasi di benua itu saat ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Pasukan iblis yang menakutkan itu bisa membuat semua orang tertekan. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa iblis tidak memasukkan pasukan baru ke medan pertempuran ini. Keesokan paginya, Zhang Tai dibangunkan oleh jam biologisnya sebelum jam 6. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat memperoleh buah 7 kekuatan lagi, Zhang Tai mulai mengultivasi dirinya dengan lebih rajin. Zhang Tai bahkan mulai berlatih aritmatika mental yang sudah lama tidak ia latih. Sebelumnya, energi spiritual yang dibawa dengan berlatih aritmatika mental hampir bisa diabaikan dibandingkan dengan 7 buah kekuatan sama sekali. Namun, setelah kehilangan 7 buah kekuatan, pertumbuhan energi spiritual sepele yang dihasilkan dari latihan aritmatika mental juga menjadi hal yang berharga bagi Zhang Tai. Zhang Tai tidak percaya bahwa dia tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tanpa buah 7 kekuatan. Dengan bekerja keras, seseorang selalu bisa memperbaiki kebodohannya. Dia tidak akan pernah melupakan pepatah ini kapanpun. Setelah memvisualisasikan 2 sempoa 13 kolom, Zhang Tai mulai membuat perhitungan berbeda dengan kedua sempoa tersebut. Setelah berlatih aritmatika mental selama 1 jam, Zhang Tai merasakan sedikit pertumbuhan energi spiritualnya. Setelah itu, Zhang Tai berlatih gerakan silang Iron Blood Fist di kamarnya selama 1 jam. Setelah merasa kondisi fisiknya telah mencapai kondisi optimal, Zhang Tai duduk dengan menyilangkan kaki sebelum mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah.
Ini adalah situasi kemunculan kembali masalah dari buah kemunculan kembali masalah terbaru, juga merupakan pencapaian tak terduga yang diraih Zhang Tai setelah membunuh Apian. Selain buah yang muncul kembali, pohon kecil itu juga menghasilkan buah yang benar-benar baru, buah penjarahan. Zhang Tai bisa mengeluarkan buah ini dari Castle of Black Iron dan mengizinkan orang lain memakannya. Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati, Zhang Tai bersiap untuk membawa buah baru itu kembali ke kakak laki-lakinya. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa dia hanya bisa mendapatkan buah pemunculan kembali masalah dengan membunuh binatang ajaib dan binatang buas. Sekarang, dia tahu bahwa dia juga bisa mendapatkan buah pemunculan kembali masalah dengan membunuh iblis. Ini adalah buah pertama yang muncul kembali dari spesies cerdas yang diperoleh Zhang Tai. Situasi kemunculan kembali masalah yang disebabkan oleh buah kemunculan kembali masalah ini sangat berarti bagi Zhang Tai. Zhang Tai menamakannya sebagai ruang belakang bayangan iblis. Saat Zhang Tai muncul dalam situasi kemunculan kembali masalah yang diaktifkan, dia meluncur ke bawah di sepanjang terowongan yang mulus. Dalam beberapa detik, dia keluar dari terowongan dan muncul di ruang belakang yang penuh dengan cermin. Saat dia melihat cermin itu terakhir kali, dia tidak menyadarinya. Sekarang, dia menyadari bahwa semua bayangan iblis adalah narsisis yang paling tidak normal. Ini adalah salah satu hobi aneh dari bayangan iblis. Di tempat yang mereka anggap aman, mereka akan menata banyak cermin agar mereka bisa menikmati tubuhnya yang dengan santai bisa menjelma menjadi manusia dari segala aspek. Kali ini, sebelum Zhang Tai datang menjemputnya, Apian sudah menyerang Zhang Tai. Sambil meraung, Zhang Tai juga menghadapinya dengan tangan berdarah besinya. Hanya setelah 5 detik, Zhang Tai telah dibunuh oleh Apian. Setelah itu, situasi kemunculan kembali masalah terpecah menjadi titik terang. Ini adalah pertarungan tercepat sejak Zhang Tai mendapatkan buah yang bisa memunculkan kembali masalah. Ini mengingatkan Zhang Tai akan perbedaan besar antara dirinya, seorang petarung LV9 dan seorang iblis yang bertarung di LV14. Meskipun itu adalah pertarungan singkat, setiap gerakan Zhang Tai penuh dengan kekuatannya dan kekuatan tinju darah besi miliknya. Ini adalah kultivasi yang lebih sulit bagi Zhang Tai. Tidak setiap orang dapat memiliki iblis LV14 sebagai pelatih rekannya. Karena sudah lama tidak terbunuh seperti ini, dahi Zhang Tai baru keluar setelah beberapa detik. Saat ia dibunuh oleh Apian dalam situasi kemunculan kembali masalah, tubuhnya bahkan bergetar beberapa kali. Membuka matanya lebar-lebar, Zhang Tai terengah-engah. Setelah 1 menit, dia mengaktifkan ruang belakang Shadow Demon sekali lagi. 5 detik kemudian, tubuhnya kembali bergetar saat dia dibunuh oleh Apian untuk kedua kalinya. Energi spiritual yang digunakan untuk mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah di ruang belakang Shadow Demon hanya 30% lebih sedikit dari yang dibutuhkan dengan mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah monster laut dalam yang sangat besar itu. Zhang Tai menyadari teror Apian. Zhang Tai mengaktifkan ruang belakang Shadow Demon 6 kali dalam 10 menit, yang menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Ketika dia keluar dari situasi kemunculan kembali masalah untuk ke-6 kalinya, Zhang Tai merasa hidungnya basah. Setelah menyentuhnya, dia menemukan hidungnya berdarah. Oleh karena itu, dia berhenti mencoba yang ke-7 kalinya. Apa yang terjadi dalam situasi kemunculan kembali masalah juga tercermin pada tubuh Zhang Tai dalam hal energi spiritual dan perasaan. Meski tidak berakibat fatal, Zhang Tai tidak akan menanggungnya setelah distimulasi secara berlebihan beberapa kali dalam waktu singkat. Sebelum Apian benar-benar berubah menjadi iblis bayangan, Zhang Tai hanya mampu bertahan selama 5 detik setiap kalinya. Dia mampu menahan intensitas fisik sebanyak 6 kali. Selain itu, dia bisa mengaktifkan ruang belakang Shadow Demon sebanyak 10 kali. Hebatnya, Zhang Tai menemukan bahwa dia bisa memperkirakan keseluruhan kekuatannya melalui 3 data. 5 detik mengacu pada kekuatan bertarungnya, 6 kali mengacu pada batas atas intensitas fisik yang dapat dia tahan, 10 kali mengacu pada jumlah total energi spiritualnya. Setelah berpikir selama beberapa menit dengan tenang, Zhang Tai menjadi bersemangat, mungkin, saya bisa menggunakan 3 data untuk mengukur kekuatan saya mulai saat itu. Seperti melihat sebuah harapan, Zhang Tai menjadi bersemangat sekali lagi. Setelah menata lotengnya sekali lagi, dia menarik kembali bed covernya. Setelah itu, dia turun dan menuju halaman untuk membersihkan dirinya menggunakan air di sumur. Setelah itu, dia mendapatkan makanan dari Castle of Black Iron dan memakannya serta meminum semangkuk obat serbaguna. Akhirnya, Zhang Tai meninggalkan rumah ini. Setelah mengunci pintu, Zhang Tai melirik rumah yang mungkin tidak akan dilihatnya lagi di masa depan, lalu dia berjalan menuju gerbang timur kota Black Hot di dini hari. Zhang Tai memutuskan untuk berjalan ke arah timur tidak peduli betapa berbahayanya itu. Dia ingat bahwa lautan berjarak lebih dari 7.000 km di sebelah timur kota Black Hot. Selama dia melewati beberapa zona tidak berpenghuni dan beberapa negara dia akan melihat lautan. Dia kemudian bisa berenang kembali ke istana Huaiyuan dengan kecepatan tercepat. Ini adalah cara tercepat yang bisa dia pilih untuk kembali ke istana Huaiyuan.
Jika dia beruntung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk naik pesawat dalam perjalanan ke sana. Lebih dari 100 pengungsi berkumpul di gerbang timur kota. Saat melihat Zhang Tai melangkah ke arah mereka, mereka langsung mengepung Zhang Tai. Saya diberitahu bahwa seorang pemuda cerdas datang ke kota ini tadi malam. Itu pasti Anda. Saya sangat beruntung bertemu Anda di sini. Seorang bajingan berusia 30-an yang mengenakan kalung wanita di lehernya dan seragam barat kelas atas yang kotor dan tidak pantas menghentikan Zhang Tai dengan pedang panjangnya. Zhang Tai memperhatikan pria itu dengan tenang, itu aku. Ada apa? Kamu beruntung, bocah. Aku bos mereka. Selama kamu bergabung dengan kami, kamu bisa makan dan minum enak di kota Black Hot sejak saat itu. Kamu bisa menjadi asistenku. Jika kamu lakukan dengan baik, aku bisa memberimu seorang wanita sebagai hadiah saat kita menangkapnya. Orang itu memperlihatkan gigi kuningnya dan tertawa keras. Aku tidak tertarik dengan hal itu. Tolong beri aku jalan. Aku harus pergi. Zhang Tai sedikit mengernyit. Nak, kamu masih ingin pergi? Apakah kamu tidak tahu tentang peraturan di kota Black Hot? Peraturan apa? Apa aku lupa menyerahkan tiket masuk tadi malam? Zhang Tai menjawab dengan nada dingin dan lucu. Tidak apa-apa, bocah nakal. Menurut peraturan di kota Black Hot, semua orang yang memasuki kota harus bergabung dengan kita dan membela iblis bersama kita. Untuk membela iblis di sini, orang ini benar-benar menemukan alasan bagus atas perbuatannya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lelaki itu kemudian mencibir sambil menatap Zhang Tai dengan penuh percaya diri. Jika demikian, kamu adalah tikus tanah iblis. Kamu akan mati di sini. Jangan berpikir bahwa ayah ini takut padamu. Ayah ini telah memenggal 2 kepala boneka iblis. Zhang Tai melirik mereka sambil tersenyum dan melambaikan kepalanya. Aku bukan iblis tikus tanah. Aku juga tidak ingin mengklaim wilayahmu di sini bersamamu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di sini. Tapi kamu akan melakukannya lebih baik. Jangan hentikan aku untuk pergi. Tolong beri jalan kepadaku. Orang itu langsung mengubah wajahnya saat dia menghunus pedang panjangnya dan berteriak bunuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kepalanya sudah terbang di udara dengan mulut terbuka oleh pedang Ki Zhang Tai. Semua orang yang bersiap untuk mengerumuni menghentikan langkah mereka saat mereka melihat Zhang Tai dengan tatapan ketakutan. Maaf, kamu bisa memilih bos baru. Zhang Tai mengembalikan pedang ikan mas peraknya dan terus bergerak maju. Akibatnya, semua orang di depannya buru-buru memberi jalan kepadanya. Akhirnya mereka hanya bisa mengantar Zhang Tai pergi. Segera setelah Zhang Tai meninggalkan kota Black Hot, dia mulai berlari menuju matahari terbit. Kastil Besi Hitam bab 529, Manusia di Utara. Zhang Tai terus berlari ke arah timur, kecuali istirahat 6 jam per hari, baik siang maupun malam. Ketika dia merasa haus, dia akan minum seteguk obat atau air serbaguna. Dengan cara ini, dia bisa berlari sejauh 500 km sehari. Yang membimbingnya adalah peta koridor manusia Black Sun dan kompas. Di peta, terdapat kawasan liar yang luasnya lebih dari 1.700 km persegi. Di selatan kawasan liar terdapat kota Indat yang merupakan salah satu dari 17 bintang di bendera Aliansi Andaman. Kota ini juga dianeksasi oleh kerajaan Norman dan dihancurkan oleh boneka iblis seperti kota Black Hot. Selain kota ini, tidak ada lagi kota atau orang yang terlihat di hutan belantara. Oleh karena itu, tempat itu terlihat sangat terpencil. Tujuan pertama Zhang Tai bukanlah Indat, melainkan sebuah negara manusia Republik Simbian di sebelah timur hutan belantara ini. Republik Simbian mencakup sekitar 2 juta km persegi. Sebagian kecil negara ini terhubung dengan Kekaisaran Norman. Negara ini memiliki lebih dari 30 kota. Kekuatan nasionalnya sedikit lebih lemah dibandingkan Kekaisaran Norman, namun, mereka jauh lebih kuat dibandingkan Aliansi Andaman sebelumnya. Menurut rencana Zhang Tai, setelah melewati Republik Simbian, dia akan terus bergerak ke arah timur dan melewati wilayah Cross Star Commerce Alliance, kemudian, dia akan melewati 2 negara kecil sebelum mencapai tepi laut. Dinasti Matahari telah runtuh karena bencana iblis, yang berarti jalan menuju selatan dari kota Black Hot diblokir. Meskipun Zhang Tai dipromosikan ke LV9 selama beberapa tahun, dia tidak berpikir bahwa dia bisa dengan aman dan lancar bertahan di daerah yang dilanda setan tersebut. Dia diberitahu bahwa pasukan paling kuat, mata cemerlang dan kemarahan cemerlang telah diiblis, menyebabkan dinasti matahari runtuh dengan cepat. Oleh karena itu, pesawat tempur LV9 bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan sebesar itu. Jalan ke arah timur tampak tidak terlalu berbahaya, namun, itu tergantung. Karena Republik Simbian hanya berjarak 4.000 km dari Kerajaan Golan. 10 bulan yang lalu, pasukan iblis, yang menyapu ke arah selatan dari dataran tinggi badai telah menghancurkan sebagian besar negara di sekitar Kekaisaran Golan. Seluruh wilayah timur laut koridor manusia Black Sun telah runtuh. Sulit untuk mengatakan apakah pasukan iblis telah mencapai Republik Simbian. Setelah berlari di hutan belantara selama 3 hari, selama periode itu, dia membunuh beberapa binatang ajaib tingkat rendah dan menikmati daging mereka beberapa kali.
Pada hari keempat, Zhang Tai melihat banyak kapal udara di langit, yang padat seperti segerombolan lalat. Mereka melewati hutan belantara menuju utara sambil menutupi langit. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai merasa bahwa jumlah kapal udara bisa sebanyak segerombolan lalat. Semuanya adalah kapal udara berukuran besar dan sedang, totalnya lebih dari 1000. Zhang Tai mengangkat kepalanya dan memperhatikan awan itu melewatinya selama sekitar 10 menit. Saat menyaksikan kapal udara terbang di atasnya, Zhang Tai merasa sangat terkejut. Namun, dia tidak tinggal di sana melainkan terus berlari ke depan. Setelah 2 jam, Zhang Tai bergerak maju sejauh 60 km lagi. Pada saat ini, dia melihat sekitar 100 kapal udara perang terbang menuju selatan. Dalam 5 jam berikutnya, Zhang Tai bertemu dengan 3 kelompok kapal udara perang lainnya. Jumlah kapal udara perang dari setiap kelompok bervariasi dari 300 hingga 1000. Setiap kelompok terbang ke utara dalam formasi yang rapi. Pada malam hari, ketika kapal udara perang tingkat kemarahan terbang melewati Zhang Tai dengan padat, darah Zhang Tai hampir menggumpal. Zhang Tai melihat simbol naga awan yang khusus untuk negara Jin Yun. Setelah berpikir beberapa detik, Zhang Tai terus berlari ke arah timur. Setelah 1 jam, Zhang Tai melihat sebuah kereta api, 2 kereta berasap, dan sekumpulan orang yang tak ada habisnya di sisi-sisi kereta api. Satu kontingen semuanya adalah orang-orang kurang mampu, yang bergerak dari utara ke selatan, sedangkan kontingen lainnya adalah tentara lapis baja, yang bergerak dari selatan ke utara. Mereka baru saja berpapasan. Begitu pula dengan kereta api di rel kereta api. Satu kereta sedang menuju selatan dari utara dan penuh sesak dengan orang. Bahkan bagian atas dan kepalanya pun ditutupi manusia. Orang-orang naik kereta seperti semut. Orang-orang yang lewat itu melemparkan pandangan kagum mereka ke arah orang-orang di kereta. Kereta lainnya yang menuju utara dari selatan diisi dengan kendaraan lapis baja uap, tangki uap dan perlengkapan militer ditutup rapat dengan kain kedap air berwarna hijau. Tepat di depan Zhang Tai, 2 kereta berpapasan dalam arah yang berlawanan dengan slogan yang mengejutkan di setiap kereta pria ke utara, wanita di selatan. Berdiri di pinggir jalan, Zhang Tai menyaksikan para prajurit berjalan ke arah utara dan orang-orang kurang mampu berjalan ke arah selatan. Banyak dari mereka melirik Zhang Tai karena penasaran ketika mereka melewati Zhang Tai. Zhang Tai bahkan memeriksa dirinya sendiri dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tetapi mengapa mereka menatapku dengan tatapan penasaran? Zhang Tai tidak mengetahui alasannya. Sementara seorang perwira militer berpangkat kapten yang mengenakan ban lengan putih dengan simbol gendarme berjalan menuju Zhang Tai diikuti oleh beberapa tentara dengan tatapan serius. Mereka segera mengepung Zhang Tai. Kapten itu memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan mata yang penuh kebencian dan dingin. Dasar pengecut, tidak peduli siapa namamu atau dari pasukan mana kamu melarikan diri. Kamu punya 2 pilihan sekarang. Pertama, izinkan aku segera memenggal kepalamu. Kedua, kembalilah ke perbatasan dan mati seperti laki-laki. Tentukan pilihan. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Tai menjadi terkejut. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak menemukan orang lain di belakangnya. Oleh karena itu, dia menunjuk hidungnya sendiri. Apakah kamu berbicara denganku? Apakah ada tentara desertir lain di sini? Sang kapten bertanya sambil mencibir. Kamu mungkin salah. Aku bukan pembelot. Aku hanya lewat sini saja. Zhang Tai menjelaskan dengan tulus. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, bukan hanya kapten itu, bahkan para prajurit pun mulai tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, tawa mereka bercampur dengan rasa dingin. Tuan, meskipun orang ini pengecut, dia lucu. Kami telah menangkap begitu banyak desertir akhir-akhir ini. Tapi kebohongan orang ini adalah yang paling kreatif. Seorang tentara bercanda sambil memperhatikan kapten. Sejak 3 tahun lalu, semua negara di utara pegunungan Kalai di koridor manusia Black Sun telah memulai dekret mobilisasi merah. Semua pria berusia antara 16 hingga 60 tahun direkrut secara paksa untuk menjadi tentara. Medan pertempuran atau bergabung dengan pasukan cadangan dan pasukan logistik. Tempat ini dekat dengan medan perang Perang Suci. Semua orang dalam jarak 2000 km harus mengambil senjata dan ikut perang. Perbatasan berkumpul dengan pasukan dari puluhan negara-negara koridor manusia Black Sun. Semua pejuang Republik Simbian sudah mulai berkumpul di sini. Anda hanya lewat saja. Dari mana? Apakah Anda di sini untuk menikmati pemandangan? Melihat Zhang Tai dengan ekspresi dingin, sang kapten mengungkapkan kebohongan Zhang Tai dengan lugas. Setelah mendengar ini, Zhang Tai terdiam. Kata-kata sang kapten masuk akal, dan Zhang Tai tidak bisa membantahnya sama sekali. Zhang Tai tidak bisa memberitahu kapten tentang kebenarannya. Bahkan jika dia menjelaskannya kepadanya, tidak ada yang akan percaya padanya. Pada saat yang sama, Zhang Tai dengan cermat mengamati orang-orang yang bergerak ke arah selatan. Dia kemudian menemukan bahwa semua pria tampak tua dan canggung dengan rambut beruban atau memiliki anak. Zhang Tai akhirnya menyadari betapa istimewanya dia di sini dengan pakaian kasual.
Jika semua negara di utara koridor manusia Black Sun pegunungan Kalai telah memulai keputusan mobilisasi merah. Saya mungkin akan mendapat banyak masalah jika ingin melewati Republik Simbian dan negara-negara kecil lainnya di rute ini. Yaitu mungkin lebih merepotkan daripada pergi ke arah selatan dari kota Black Hot. Jika aku pergi ke selatan dari kota Black Hot, pasukan iblis mungkin akan memenggal kepalaku. Jika aku ingin terus melewati negara-negara ini, rakyat jelata dan tentara dari negara-negara ini mungkin akan membunuhku dengan memperlakukanku sebagai pemblot. Apakah aku harus kembali ke prefektur Huaiyuan dengan membunuh banyak orang? Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai mengingat kembali kapal udara dari negara Jinyun. Karena itu, dia dengan sengaja menghela nafas seperti seorang pemblot yang tertangkap. Baiklah, aku akan kembali ke perbatasan. Kirim saja aku kembali ke perkemahan negeri Jinyun. Setelah memperhatikan Zhang Tai dengan serius, kapten itu tertawa terbahak-bahak. Kamu harus berpikir seperti itu. Setelah setengah jam, kapten itu mengantarkan Zhang Tai ke stasiun kereta api di depan. Ketika sebuah kereta militer diparkir di sana, sang kapten menceritakan sesuatu kepada perwira militer lain di kereta tersebut sebelum mengirim Zhang Tai ke dalam gerbong. Beberapa menit kemudian, kereta militer mulai bergerak. Saat turun dari kereta, seorang polisi bertanya kepada kapten itu, "Kapten, apakah Anda benar-benar ingin mengirim pengecut ini ke perkemahan negeri Jinyun?" Semua yang dikirim ke sini dari negara Jinyun adalah elit di atas LV9 dari 6 klan besar yang mampu mengalahkan pasukan iblis. Kenapa pengecut seperti itu bisa dikirim ke sana dari negara Jinyun? Apa menurutmu aku tidak bisa mengenali kalau dia berbohong? Kapten itu mencibir. Ah, jadi Anda mengirimnya kemana, Tuan? Desert pengecut seperti itu paling cocok menjadi pasukan meriam di barisan depan medan pertempuran. Jika dia bisa membunuh satu boneka iblis, kematiannya akan sangat berarti. Orang macam apa yang ada di gerbong itu? Mereka semua adalah narapidana yang dijatuhi hukuman mati dari Cross Star Commerce Alliance. Mereka baru saja mengenakan seragam militer. Selama mereka bisa bertahan 1 tahun di barisan depan, mereka bisa mendapatkan kebebasan. Ketika Zhang Tai dikirim dengan kereta, Lan Yunxi, seorang mayor berseragam militer sedang menyampaikan perintah di modul komando andalan armada pesawat sambil melihat ke kejauhan dengan tatapan serius. Kita memasuki medan pertempuran, kirim sinyal, biarkan armada berubah menjadi 3 lapis. Celah, 20 meter. Formasi Eselon 1 melepaskan pesawat layang untuk memata-matai wilayah udara di depan. Hati-hati dengan serangan iblis bersayap. Selama beberapa tahun terakhir, Zhang Tai menjadi petarung LV9 dalam keadaan tidur, pada saat yang sama. Mutiara paling cemerlang di istana Huaiyuan juga dipromosikan menjadi komandan armada kapal udara yang hebat. Kehormatannya mengejutkan seluruh koridor manusia Black Sun. Zhang Tai tidak tahu bahwa ketika dia mengangkat kepalanya ke arah langit, Lan Yunxi berada di wilayah udara dalam jangkauan matanya. Ketika Zhang Tai bersiap untuk tidur nyenyak di gerbong sempit, dia menemukan suasananya tidak tepat karena beberapa pria menatapnya dengan tatapan jahat. Kastil besi hitam bab 530, tahanan yang dikutuk. Gerbongnya sangat ramai dan dipenuhi bau keringat laki-laki. Banyak tentara yang dengan santai duduk di lantai. Beberapa bahkan meletakkan di atas kotak besar berisi perlengkapan militer di dalam gerbong. Zhang Tai duduk diam di atas beberapa kotak yang jelas berisi senjata. Saat melihat tatapan jahat itu, Zhang Tai sedikit mengernyit. Saat pertama kali dia masuk, Zhang menyadari bahwa orang-orang ini tidak jahat. Namun, setelah beberapa detik, Zhang Tai merasa bahwa mereka sama sekali bukan tentara. Agak pengap di dalam gerbong. Saat kereta berangkat, orang-orang ini melepas seragam militer mereka dan memperlihatkan banyak tato hantu dan binatang ajaib di tubuh mereka. Zhang Tai tahu bahwa beberapa pasukan di koridor manusia Black Sun akan memiliki tato berseragam, yang biasanya merupakan simbol kehormatan dan kekuasaan dalam pasukan. Namun, tato orang-orang ini sangat khas. Hebatnya, mereka tidak memiliki pasukan tersebut. Setelah beberapa menit, mereka yang duduk di samping Zhang Tai diam-diam berdiri dan pergi. Suasana di dalam gerbong berangsur-angsur berubah. Orang-orang yang tadi mengobrol dengan suara pelan juga menjadi diam. Mereka semua memperhatikan Zhang Tai. Pada saat ini, beberapa pria tangguh berjalan menuju Zhang Tai dengan tatapan jahat. Zhang Tai hanya mengangkat kepalanya dan menatap mereka, tapi dia terus duduk dan melatih aritmatika mentalnya. Dia bahkan tidak berdiri. "Brad, aku diberitahu bahwa kamu adalah seorang pembelot," seorang pria bertanya dengan keras di depan Zhang Tai. "Tidak, aku hanya seorang pejalan kaki dan orang mengira aku seorang pembelot. Secara kebetulan, aku ingin melihat ke perbatasan. Inilah aku," Zhang Tai menjelaskan dengan tenang. Ha. Laki itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia merasa Zhang Tai sedang menceritakan kisah yang sangat lucu. "Tidak perlu menyamar lagi. Jika kamu bukan desertir, mengapa kamu dikirim ke sini bersama kami? Semua penumpang di gerbong ini adalah tahanan terkutuk. Kami dikirim ke barisan depan sebagai umpan meriam.
Selama karena kita bisa bertahan hidup selama 1 tahun, kita akan dianggap tidak bersalah. Selain itu, kita bisa mendapatkan status baru. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan sang kapten bisa menggunakan tipuan seperti itu. Sepertinya tidak baik dianggap sebagai pembelot. Berat, aku sekarang adalah bos kereta ini. Semua orang di sini mengikuti perintahku. Apa yang ingin kamu katakan? Pria itu memperhatikan Zhang Tai sambil berdiri di depannya. 6. Kalian bekerja keras. Kuharap kalian bisa bertahan 1 tahun. Zhang Tai menyemangati mereka dengan suara tenang. Zhang Tai tidak merasa jijik terhadap para tahanan yang dihukum ini. Zhang Tai tahu bahwa hukum terkadang mewakili keinginan kelas atas yang mempunyai hak istimewa. Mereka yang dijatuhi hukuman mati tidak selalu orang jahat. Tentu saja, bukan berarti semua narapidana adalah orang baik. Beberapa dari mereka pastinya adalah bajingan. Tapi dimanapun itu berada, negara yang bisa mengeksekusi hukuman mati terhadap orang yang tidak bersalah atau orang baik akan lenyap dengan cepat. Di seluruh koridor manusia Black Sun, meskipun negara dan wilayah diperintah oleh rezim yang berbeda, sebagian besar rezim dan sistem tersebut relatif berkembang dengan baik sebagai hasil dari pengalaman manusia selama ribuan tahun. Oleh karena itu, negara jahat semacam itu pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, pria itu terdiam selama beberapa detik. Setelah itu, dia menjadi kesal karena dia merasa seolah-olah dia dijadikan idiot di depan Zhang Tai. Dia merasa terhina oleh kata-kata Zhang Tai. Pada saat ini, pria itu mengarahkan tendangan ke kepala Zhang Tai dengan paksa. Mengingat kekuatannya, kecepatannya, dan pergerakannya, orang itu sudah berada di LV7. Setiap rakyat jelata yang ditendang olehnya akan terbunuh atau terluka parah. Namun, Zhang Tai tetap tidak berubah. Dia dengan santainya menangkap kaki pria itu dan melemparkannya ke lantai menghadap ke bawah seperti memukul lalat. Pada saat ini, meskipun Zhang Tai telah kehilangan kekuatan dari buah 7 kekuatan, karena 34 titik lonjakan di tulang punggungnya telah menyala, dia telah mencapai tingkat 9. Potensi fisiknya telah dimanfaatkan lebih jauh. Hasilnya, kekuatan murninya hampir seperti yang ada di peninggalan bawah tanah hutan belantara es dan salju ketika dia tidak memakan 9 buah 7 kekuatan serigala besar yang kuat. Selain itu, kesadaran bertarung Zhang Tai, penerapan keterampilan bertarung, dan ki pertempuran lebih besar dari sebelumnya setelah dibaptis oleh Master Apian. Dengan suara bang, seluruh gerbong bergetar. Kemudian, kereta menjadi sunyi seketika. Darah segar perlahan mengalir ke lantai dari bawah bos itu dan mewarnai lantai setelah beberapa saat. Tertelungkup, pria itu terbaring berlumuran darahnya sendiri dan tidak dapat berdiri lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa, Zhang Tai terus berlatih aritmatika mental di dinding untuk meningkatkan energi spiritualnya sesegera mungkin. Roda besi kereta dengan cepat bergerak di atas rel, menimbulkan suara yang keras, kaca-kaca. Meski ada lembaran besi logam di antara roda dan roda, suaranya masih sangat menggelegar. Sebaliknya, tidak ada yang berani berbicara di dalam gerbong. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa menit, suara yang agak serak terdengar dari kerumunan dan berseru, Michelle. Segera setelah suara ini terdengar, seorang pria keluar dari kerumunan. Dia kemudian dengan hati-hati memegang dan mengeluarkan mayat itu. Setelah memeriksa lukanya dengan serius, dia mulai membersihkan noda darah di lantai. Setelah membersihkan noda darah dari lantai, pria itu menggunakan mayat tersebut untuk membuat pemandangan berbeda di dinding. Setelah beberapa menit, pria bernama Michelle berdiri sambil menepuk-nepuk tangannya, berkata, tidak apa-apa. Selama pasukan tidak mengirimkan ahli pelacakan ke sini, mereka tidak akan menemukan masalah apapun. Jika saya punya beberapa alat dan material, bahkan ahli penelusuran pun tidak dapat menemukan masalah apapun. Saat ini, suara yang agak serak terdengar sekali lagi, Bor telah bunuh diri. Pernahkah Anda melihatnya? Setelah terdiam selama 2 detik, suara geram lainnya terdengar di antara kerumunan. Setelah mendengar bahwa dia sedang menuju ke perbatasan dan bergabung dengan barisan depan, dia menjadi tidak normal. Saat kami tertidur tadi malam, dia bahkan berteriak dari mimpi buruk dan membangunkan semua orang yang lain. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Dasar pengecut, yup. Orang ini bahkan mendesakku untuk melarikan diri bersamanya. Ketika dia tidak menemukan kesempatan untuk melarikan diri di tengah jalan, ekspresinya terlihat sangat buruk. Suara lain terdengar, Michelle, pengecut ini baru saja bunuh diri di sampingmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kami melihat pengecut itu menabrakkan dirinya ke dinding. Kami semua melihatnya. Setelah terdengar suara keras, dia meninggal. Saya sangat takut dengan ini. Ya, orang ini bahkan tidak berani memegang parang. Pengecut sekali. Benar, pengecut ini membenturkan dirinya ke dinding. Orang-orang lainnya menambahkan serempak. Saat itu, seorang pria tiba-tiba menangis. Tangisannya sungguh menyedihkan. Kenapa kamu tidak bisa memikirkannya? Kenapa kamu tidak memikirkannya dengan matang? Kami hanya bergabung di barisan depan.
Kami bahkan berencana untuk merayakannya dengan beberapa wanita setelah kami bertahan di sana. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai menjadi tercengang. Apa-apaan orang-orang ini? Seorang pria berusia 60-an yang mengenakan seragam militer dan berkacamata berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Zhang Tai. Setelah membungkukkan badannya dengan rendah hati, dia hampir menundukkan kepalanya yang beruban di bawah lutut. Yang mulia, saya Hilman. Dengan senang hati saya melayani Anda. Suara pria ini agak serak. Saat Zhang Tai mendengarnya, dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah orang yang baru saja mengatakan Michelle. Mengingat penampilannya, sulit membayangkan dia sebagai narapidana. Jika dia mengenakan seragam militer lain, dia bisa terlihat seperti penasihat senior. Jika tidak mengenakan seragam militer, dia akan terlihat seperti profesor di sekolah atau manajer bank. Orang ini terlihat agak mirip dengan Apian. Zhang Tai bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Katakan padaku, kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Zhang Tai memperhatikan lelaki tua ini dengan tatapan tertarik. Ini perselisihan keuangan kecil. Lelaki tua itu menjawab secara implisit sambil menaikkan kacamatanya. Sengketa keuangan. Zhang Tai merasa bingung dengan istilah ini. Sengketa keuangan dengan Crosstar Bank, tambah lelaki tua itu. Omong kosong. Nama panggilannya anjing tua. Dia pembohong yang hebat, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Dia hampir membuat Bank Crosstar bangkrut. Jika bukan karena Perang Suci Ketiga, Aliansi Perdagangan Crosstar tidak akan melakukan kontrol lalu lintas udara darurat. Jika demikian, anjing tua itu akan diundang untuk turun dari pesawat dan menjadi miliarder di benua lain. Saya Vigo. Saya seorang dokter hewan. Dengan senang hati saya melayani Anda. Yang mulia, dokter hewan. Itu lucu sekali. Zhang Tai tersenyum. Lalu, bagaimana denganmu? Mengapa kamu menjadi tahanan yang dihukum? Vigo memperlihatkan giginya saat dia terlihat sedikit malu. Aku baru saja melakukan beberapa operasi kecil tanpa persetujuan mereka. Beberapa operasi kecil, yang mulia. Suntikan Vigo terutama ditujukan pada pria, yaitu, pria kaya dan memiliki hak istimewa yang ingin menghadiahkan zat warisan mereka kepada wanita tanpa persetujuan mereka. Ketika dia mengetahui pria seperti itu, Vigo kami akan selalu membantu pria itu melakukannya operasi kontrasepsi kecil sehingga para pria tersebut akan kehilangan saluran fisik dasar yang diperlukan untuk mengirimkan DNA mereka sendiri kepada wanita tersebut. Ditambah lagi, Vigo kami tidak menggunakan obat bius sama sekali. Anjing tua itu membeberkan rahasia Vigo secara singkat. Sial, setelah mendengar jawaban ini, Zhang Tai merasakan kakinya terjepit. Tahanan apa yang dikutuk ini?